11.000 orang, hampir 12.000 kok yang nonton Dubai ini kemana? Yang nunggu-nunggu banyak. Aduh, makanya nih. Coba lihat handphone. Ini udah masuk belum, Pak? Ya, all tap, belum disiaran itu. All tap, Pak. Ya, siarannya sudah berlangsung. Udah belum? Sudah masuk belum? Udah belum. Saya udah ada, Pak. Sebentar. Jangan ada. Ya, sebentar. Sudah. Udah mana Valdi? Adres Mas Novel. Sudah ya, Pak? Belum muncul di saya. Ini baru muncul. Oke. Ini mohon maaf ini Bu. Ya udah kita mulai aja lagi, Pak ya. Terima kasih. Oke, baik. Dirimu sama masukin grup. Ya udah. Aku udah bisa live ya. Udah. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa. Aku lihat live ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Nasa. Semangat pagi. Semangat semuanya. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya yang sekiranya tadi salah rumah, salah tempat, salah grup. Jadi saya kembali lagi ke sini, nggak apa-apa. Karena saya sayang dengan sahabat NASA, saya sayang dengan Pak Bahar. Saya minta maaf ya Pak, ternyata saya salah rumah dan insya Allah di sini dengan rumah yang tepat, yang benar. Jadi mudah-mudahan nggak salah lagi teman-teman bisa nonton live streaming ini bersama saya, bersama Kordimun dan Acai Plus tentunya. Oke, perkenalkan nama saya Wulan. Bapak Ibu bisa panggil saya Wulan. Yang sudah kenal mungkin suka lihat saya di Melanglang Buana pada saat kita seminar langsung ketemu tatap muka. Nah, ini saya sekarang secara virtual. Insya Allah semoga membawa keteduhan, kesejukan, dan semoga bermanfaat ilmu yang kita bahas hari ini. Oke. Hari ini kita temanya itu imun kuat, hidup sehat, dan corona lewat. Nah, kayaknya temanya bagus banget. Kenapa? Karena saya sangat apresiasi dan berterima kasih kepada tim NASA, Pak Bahar dan tim tentunya yang membuat konten dan tagline-nya sebagus ini. Satu, pas banget pada saat pandemi. Yang kedua, kita pas banget harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya sehat. Dan yang ketiga, nggak akan ada kata corona dalam hidup kita. Seperti itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyimak live streaming ini saja sudah cukup. Nah, yang mau kita bahas apa saat ini? Kita mau bahas 2 produk langsung sekaligus. Jadi buat teman-teman gak akan nyesel, buat bapak ibu gak akan nyesel sambil nunggu waktu makan siangnya. Mau ngemil-ngemil boleh, silahkan. Mau nawar-nawarin saya makan juga boleh. Terus kalau ada suara saya, boleh dicek di kolom komentar bapak ibu apakah suara saya terdengar dengan baik. Atau misalkan Mbak Ulan jelasinnya kecepatan, silahkan nanti saya akan ngerem mendadak. Jadi kalau misalkan ada yang merasa kurang-kurang pada saat saya menjelaskan, monggo kita bahas, kita perbaiki sama-sama. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang Kordimun. Tara, seperti ini produknya. Namanya Kordimun. Yang kedua ada Acai Plus. Nanti saya juga akan kasih tahu hari ini. Saya perdana akan sampaikan bahwa Acai Plus sekarang sudah ada yang dipalsukan. Dan saya akan memberitahu bagaimana Acai Plus yang palsu yang beredar di luaran sana dengan Acai Plus yang asli. Nanti kita akan bedakan. Tapi sebelumnya saya akan membahas tentang Kordimun dulu. Ada yang lihat banyak? Berapa? Nah, 10. Oke, baik. Saya mau bahas dulu nih, kenapa sih ternyata Kordimun itu identik dengan menjaga sistem imun. Jelas. Sistem imun itu harus kita jaga secara baik. Kenapa? Karena sistem imun dalam tubuh itu merupakan tameng. Menurut saya, kita membutuhkan senjata, bukan senjata yang biasa. Kenapa? Karena yang kita lawan ini tidak kasat mata. Yang kita lawan ini tidak terlihat dengan nyata. Jadi, makanya kenapa kita harus bekali tubuh kita dengan kekuatan sistem imun yang sangat baik atau daya tahan tubuh yang sangat baik. Kenapa menjaga sistem imun itu penting? Yang pertama, banyak hal-hal yang kita nggak pernah tahu, masuk lewat mulut, masuk lewat manapun, itu bisa bakteri, kuman, dan segala macam penyakit masuk. Itu akan membahayakan dalam tubuh kita.
Nah, apa aja sih yang bisa masuk dalam tubuh kita? Bisa bakteri, kuman, virus. Kalau bakteri bisa masuk lewat bersin, lewat makanan, kemudian ada namanya bakteri salmonella, kita salah makan, tiba-tiba dia sudah terpapar oleh bakteri salmonella, lama-lama bisa diare. Nah, itu bisa diakibatkan karena bakteri juga. Ada lagi kuman, ada lagi yang namanya virus. Nah, itu luar biasa, harus benar-benar dikontrol. Nah, bagaimana cara supaya mereka nggak bisa masuk dalam tubuh kita? Yaitu dijaga daya tahan tubuh kita dengan apa? Makanan yang sehat, makanan yang bergizi, terus kemudian sayur, buah, asupan cukup, olahraga teratur, pola hidup yang sehat. Sisanya suplemen penting nggak penting? Kenapa? Menurut saya saat ini kalau kita harus membedakan mindset kita dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu nggak perlu suplemen, nggak ada masalah loh, nggak perlu lah. Karena apa? Buah udah tinggal petik, sayur mayur udah tinggal ambil di kebun gitu kan, tinggal langsung dimasak dan bersih dan cukup gitu. Tapi kalau sekarang nggak ada, polusi di mana-mana, radikal bebas di mana-mana. Orang nyari oksigen aja kayak rebutan sekarang untuk hidup sehat. Mau olahraga aja sekarang bingung mau di mana. Banyak tempat olahraga ditutup karena pandemi saat ini. Kita yang harus kreatif. Kita yang harus berpikir secara baik. Kita harus berpikir bagaimana caranya supaya Mbak Ulan bilang kita nggak tahu musuh kita yang kita lawan siapa. Artinya apa? Kita harus jaga tubuh kita sendiri, badan kita yang sehat, badan sehat, pikirannya sehat, kemudian organ tubuhnya juga sehat, bahagia selalu. Otomatis itu jangankan virus masuk. Yang dengan terlihat di depan mata pun gak akan berani nyakitin kita gitu loh, karena memang tubuh kita udah dibekali dengan rasa bahagia dan sehat yang luar biasa gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi Mbak Ulan ketika sistem imun kita menurun? Faktor apa aja? Banyak banget. Flu itu bisa loh bikin tubuh kita jadi daya tahan tubuh kita menurun. Kenapa? Kita bersih nih. Ada beberapa orang pada saat di ruangan yang sama, kita bareng-bareng kumpul, ada yang daya tahan tubuhnya sehat, nggak sehat itu gampang banget kedetek ketika ada orang yang flu. Bersih nih, haci gitu kan, dropletnya udah kemana-mana nih. Buat orang yang daya tahan tubuhnya kuat, dia akan menolak dropletnya masuk ke dalam tubuh kita, atau si virusnya atau bakterinya masuk ke dalam tubuh kita, dia akan nolak. Tapi buat yang nggak sehat, daya tahan tubuhnya nggak kuat, dia akan buka pintu masuk, buat masuk sini masuk ke dalam tubuh gua nih, karena banyak organ-organ dalam tubuhku yang nggak sehat. Ayo masuk sini masuk. Akibatnya apa? Akibatnya ya gampang terpapar, gampang ketularan dan gampang terpapar si bakteri tadi. Nah, langsung hari itu juga Mbak Ulan? Enggak, prosesnya lama, bisa 2 minggu dulu karena ada masa inkubasi dalam tubuhnya. Terus kemudian ada lagi dalam masa dia masuk ke dalam tubuhnya, organ mana nih yang lagi sakit yang harus saya serang, seperti itu. Itu bisa menyebabkan sistem imunnya menurun. Infeksi itu kayak luka. Luka itu bisa terjadi karena misalkan terjatuh atau kecelakaan. Kalau misalkan dia mengalami mengalami infeksi, bisa identik dengan namanya peradangan. Peradangan itu bisa kemerahan, kemudian keluar nanah. Nanah itu kayak cairan ya Bu, yang agak bau itu. Nah, itu bisa menyebabkan peradangan. Lama-lama bisa jadi infeksi. Isinya apa? Itu bakteri. Kalau misalkan tidak diatasi secara langsung, tidak diberikan antibiotik atau tidak ditangani dengan secara baik, dia akan menyebar lukanya. Akibatnya apa? Kalau apalagi dia sudah kena luka tapi dia punya diabetes, itu akan lebih parah. Lama-lama bisa diamputasi. Nah, seperti itu karena bakterinya sudah berkembang biak dengan sangat baik dalam tubuhnya. Kemudian pneumonia itu atau paru-paru basah itu identik sekali sama yang namanya saat ini udah berasa banget ya, udah kelihatan banget hasilnya gitu kan. Jadi maksudnya itu bukan lagi pneumonia, itu bukan lagi penyakit yang orang-orang tuh jarang kena. Sekarang udah gampang banget kena. Usia di bawah 5 tahun udah gampang banget tertular. Tertularnya dari mana? Dari orang dewasa gitu loh. Dari orang dewasa usia di bawah 5 tahun tuh gampang banget ketular. Makanya hati-hati yang punya anak-anak, kemudian yang di rumahnya mungkin ada faktor pencetusnya, kakeknya suka lagi batuk, atau yang selama 1 bulan nggak sembuh batuknya, atau memang harus perlu ditangani dengan cepat. Ayo, sebelum yang lain anggota keluarga tertular, silakan segera langsung diberi penanganan yang cepat. Kemudian alergi itu ternyata bisa membuat sistem imun tubuhnya juga menjadi menurun.
Karena apa? Karena dia ada pelepasan sel, pelepasan zat-zat dalam tubuh kita yang bisa keluar, itu yang bisa menyebabkan antiinflamasi, peradangan dan sebagainya, sehingga imun tubuhnya juga bisa menurun. Diare juga bisa. Kenapa? Diare itu nggak bisa dianggap sepele. Kalau kita terlalu banyak dehidrasi, maka akibatnya bisa menyebabkan kematian. Nah, seperti itu. Terus saya mau bahas di saluran pernafasan tuberkulosis atau TBC. Orang banyak mengira TBC itu adalah suatu penyakit yang jarang terjadi. Sekarang enggak, udah beda mindsetnya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang kena TBC itu sekarang udah kayak orang kena batuk pilek, udah gampang banget, siapapun bisa kena. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sekarang rumah sakit udah nggak lagi ngerjain yang beginian. Ini udah masuk kategori vaskes tingkat pertama. Jadi puskesmas yang bisa menangani, karena udah gampang banget, obatnya pun udah banyak banget gitu loh. Jadi buat orang yang kena TBC itu tidak nggak bisa disepelekan gitu loh. Jadi benar-benar harus ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas gitu. Kenapa tuntas? Karena kalau orang sudah kena TBC, dia harus ada obat yang diminum dengan jangka waktu yang lama, yaitu sampai 6 bulan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi orang nanya, apa sih TBC itu? Yaitu tadi, dia gara-gara orang bersin, batuk, nah itu bisa menyebarkan kemana-mana. Buat yang daya tahan tubuhnya nggak sehat, bisa gampang ketularan. Nah, seperti itu. Proses jangka waktunya juga nggak langsung saat itu dia terkena, bisa sekitar 2 minggu, atau batuk yang berminggu-minggu lah, lama, bisa sampai 30 hari. Nah, di sini saya mau kasih gambaran kenapa saya pentingnya membahas dengan TBC, karena kita punya tagline hari ini bagus banget. Imun kuat, hidup sehat, corona lewat. Nah, corona yang kita mau bahas sekarang ini adalah identik sama yang namanya paru-paru. Jadi sebelum dia menyerang jantung, sebelum dia menyerang organ vital lainnya, yang diserang awal adalah atau yang sangat mudah diserang itu adalah paru-parunya. Kenapa? Karena dia bisa masuk lewat tenggorokan dan masuk lewat pernafasan. Makanya kenapa orang harus sering minum air hangat, biar berharap virusnya itu bisa langsung mati di tenggorokan. Terus pakai masker biar orang nggak gampang ketularan ketika kita menjadi carrier atau pembawa virus tersebut. Nah, pas banget yang kita mau bahas hari ini. Kenapa? Karena Cordymun ternyata memang sangat baik untuk menjaga paru-paru agar tetap sehat gitu loh. Jangankan kena corona nih, TBC aja itu udah banyak banget testimoninya gitu loh, yang bisa sembuh dengan si Cordymun yang isinya Cordyceps sinensis. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada TBC paru-paru, ada paru-paru normal. Nah, kalau yang sebelah kiri saya itu yang bermasalah dengan TBC-nya atau paru-parunya, atau yang diakibatkan karena TB tadi mengakibatkan paru-parunya menjadi warnanya agak putih. Kalau Bapak Ibu pernah lihat paru-paru, kalau saya udah pernah lihat karena memang teman-teman saya di dunia medis dan banyak yang sedang berjuang membantu pasien-pasien COVID. Mereka dia selalu bilang, aku selalu tanya kan, gimana sih kalau misalkan paru-paru yang punya masalah di COVID itu benar-benar putih, kalau di ronsen tuh dia putih dan kayak benar-benar kayak berembun ya. Nah, seperti ini mirip-mirip ini Pak, mirip-mirip yang TBC paru-paru ini nih sebelah kiri. Beda dengan paru-paru normal. Kalau paru normal warnanya coklat kan, terus kemudian dia bersih, nggak ada masalah apapun. Nah, jauh sama yang di sana di sebelah kiri. Nah, proses terjadinya TBC tadi adalah bakterinya atau pada saat kita bersin, bakterinya ada di mana? Ada di udara, dia masuk ke saluran pernafasan, masuk ke paru-paru, kemudian ada yang di paru-paru, dia menelan bakterinya dan tidak memecahnya. Terus ada lagi terjadi infeksi. Jadi dia menyebar dalam paru-paru tadi, terjadi infeksi. Kemudian kalau yang sistem kekebalan tubuhnya baik, maka itu tidak akan berlanjut, maka akan mati di sana. Tapi kalau sistem kekebalan tubuh kita tidak baik, maka bakterinya akan berkembang secara baik di dalam paru-paru. Nah, jadi itu tadi kenapa pentingnya menjaga daya imun kita tuh kuat.
Ada bakteri yang terbunuh namun ada yang tetap hidup. Nah, akibatnya apa? Jika jangka panjang terjadi gejala yang luar biasa pada TBC, orang TBC, dia akan menyebabkan kematian jaringan paru-paru. Nah, hati-hati. Jadi jangan dianggap sepele. Kalau misalkan ada batuk yang sampai berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, berat badannya turun drastis, kemudian berkeringat di malam hari, nafasnya terengah-engah, gampang lelah, terus ada sampai mengiang. Nah seperti itu hati-hati harus. Dan berat badannya turun drastis tadi ya, harus dicek kesehatannya, dicek ke tenaga medis apakah benar-benar terkena TB atau tidak. Nah ini gejala tadi yang saya bilang, ada yang sakit kepala hebat, keringat di malam hari, terus kemudian berat badan menurun, kemudian nafsu makannya menurun. Nah itu harus hati-hati. Nah penyebabnya lagi, kenapa sih berhubungan dengan paru-paru? Kita tahu kalau paru-paru itu adalah semua organ itu penting. Allah menciptakan kita tuh semua organ sangat-sangat penting. Ada paru-paru, ada ginjal, ada jantung, ada hati, ada lambung. Semua itu sangat penting dan semuanya satu kesatuan yang sinergi menurut saya. Jadi Masya Allah kita harus patut bersyukur bahwa sampai hari ini masih dikasih nafas yang sehat, kemudian dikasih tubuh yang kuat, kemudian dikasih pikiran yang sehat juga, yang jernih, yang tetap positive thinking. Dan walaupun kita semua ada masalah karena pandemi ini, banyak sekali masalah, tapi masih berusaha untuk mencoba untuk berbahagia. Nah menurut saya itu hal yang patut disyukuri. Kenapa? Ibaratkan saja mobil itu butuh sangat onderdil kan. Dia ada masa jangka waktunya setiap 5 tahun, ada spare part yang harus diganti, onderdil yang harus diganti. Itu gampang nyarinya gitu loh, karena buatan manusia. Lah kalau kita ini buatan siapa? Buatan Allah. Nggak ada yang siapin, nggak ada onderdilnya, nggak ada spare partnya. Makanya alhamdulillah orang zaman dulu bisa hidup sampai 100 tahun, 60 tahun tuh udah Masya Allah banget. Kita 40 tahun udah ketar-ketir, udah Masya Allah, kita udah sampai 40 tahun udah alhamdulillah ya. 50 dikasih lagi bonus 10 tahun lagi, lihat tuh 50 tahun hidupnya. Itu udah luar biasa. Lah sebenarnya harus kita ganti nggak sih? Ya sebenarnya harus diganti, tapi kan nggak ada yang jual. Nah kalau nggak ada yang jual, gimana caranya? Ya udah, jaga tubuhnya dari sekarang untuk tetap sehat, untuk tetap berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena jangan sampai sia-siakan yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah kasih itu kita rusak. Dengan cara apa? Faktor dari luar. Banyak banget. Contohnya satu saya bilang. Kita bahas sekarang, gak usah kemana-mana, di paru-paru dulu deh. Paru-paru itu kalau mau bikin sakit gampang banget. Sering-sering aja merokok. Sering-sering aja gak ngirup oksigen. Sering-sering aja makan makanan yang memang mempengaruhi di paru-parunya juga gitu. Atau sering-sering bergaul sama pasien COVID. Nah udah tuh cepat banget kena paru-parunya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya jangan sampai kita menyia-nyiakan yang sudah Tuhan kasih, yang sudah Allah kasih gitu kan. Nah contoh kenapa saya mau bahas rokok. Rokok ini sepele sebenarnya. Bapak Ibu mungkin dengan konsumsi rokok sekarang tidak mengakibatkan masalah yang sangat signifikan, jelas. Tapi ketika 5 tahun, 10 tahun ke depan, apa yang akan terjadi? Bapak Ibu akan merasakan efek atau dampak yang diakibatkan karena dulunya kita menjadi perokok aktif maupun pasif gitu loh. Nah saat ini nggak berasa, tapi nanti. Makanya kenapa sekarang trennya itu banyak banget penyakit-penyakit yang keren. Yang lagi marak lagi, serangan jantung lah, jantung bocor lah, terus apalagi pembengkakan jantung lah, apalagi ya penyakitnya, terus stroke lah. Nah saya padahal makan sehat Mbak Ulan, saya nggak ada masalah apa-apa loh, tapi kok tiba-tiba suami saya kena serangan jantung. Dokter gampang akan bilang, apakah ibu punya masalah histori merokok? Udah itu aja, dokter pasti cuma akan mesem-mesem, ya udah, oke, udah tahu jawabannya gitu loh. Kenapa? Karena jahatnya kandungan racun yang ada di dalam rokok ini yang kita nggak bisa detect. Dia akan meninggalkan dan tetap ada di dalam tubuh kita, di organ kita. Bagus masih di paru-paru, lalu di organ lain bisa ada yang sampai impotensi, ada lagi jantungnya bermasalah, hipertensi, kemudian impotensi, nggak bisa
nggak bisa, itu lebih ke hubungan seksualita. Nah itu maksud saya itu hal-hal yang patut harus Bapak Ibu ketahui. Tapi jika sudah tahu dengan resikonya seperti itu tapi masih tetap bandel untuk konsumsi, ya nggak masalah juga, nggak apa-apa gitu loh. Karena pilihan hidup kita mau ke depannya seperti apa itu ada di kita sendiri gitu ya. Nah, bahayanya apalagi selain itu? Ada juga bahaya untuk orang yang pasif, yaitu perokok pasif. Nah, ini bahaya dari yang diakibatkan karena nikotin dan racun lainnya yang terkandung dalam asap rokok tadi, itu juga sama bahayanya untuk orang yang perokok pasif. Oh, boleh. Sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Ada jeda dulu sebentar. Mana ya? Nggak mau ini Facebooknya di mana, coba cari dulu. Nah terus ada lanjut lagi kita di data. Nah ini bukan data dari saya ya, tapi kita ngambil data benar-benar dari jurnal yang menyatakan bahwa Indonesia itu adalah negara dengan jumlah perokok remaja tertinggi di dunia. Makanya kenapa untuk anak-anak saat ini yang usianya 13-15 tahun, yang ibu-ibu saat ini memiliki anak yang usia saat itu 13-15 tahun, saran saya silahkan dirangkul, silahkan diberikan edukasi sejak dini tentang bahaya merokok. Mungkin tidak hanya bahaya merokok, bahaya seks juga boleh, karena ada pendidikan usia dini juga yang harus pendidikan masalah hal itu biar mereka nggak salah bergaul. Sebenarnya banyak, atau bahaya narkoba seperti itu boleh di-share mulai dari usia 13-15 tahun, karena mereka itu kan sedang proses coba-coba biasanya, apalagi temannya sudah coba merasa enak segala macam, dia langsung ikut-ikut. Nah kalau kita sudah bentengi dari awal, sudah jelaskan dari awal, sudah memberikan mereka edukasi yang sangat baik, bisa diterima, saya rasa mereka tidak akan memilih ke arah sana. Kenapa? Karena mereka adalah aset kita untuk di masa depan gitu. Jangan sampai yang saat ini juga kita sudah bersusah payah membesarkan mereka, tiba-tiba nanti ke depannya tidak bisa menjadi yang seperti kita harapkan. Jadi saran saya lebih baik pendekatan itu dilakukan dari keluarga dulu, baru nanti dari lingkungan ya. Dan kenapa saya bilang harus dari saat sekarang ini harus benar-benar protek, karena memang jumlah perokok pasif di Indonesia itu sudah semakin lama semakin meningkat, dan itu memang sudah bukan hal yang perlu dikhawatirkan, memang terjadi gitu loh. Jadi memang tinggal dari sekarang bagaimana cara kita membentengi anak-anak kita sendiri, seperti itu ya ibu-ibu ya. Sama, saya juga punya anak usianya segitu, dan memang kita harus sama-sama bekerja keras. Nah ternyata dari data WHO itu ada 10 penyakit yang menyebabkan kematian terbanyak di seluruh dunia. Apa aja? Jantung udah pasti, kemudian ada lagi yang namanya stroke, terus kemudian ada lagi pernafasan saluran bawah, itu masalah juga paru-paru. Terus kemudian ada lagi paru-paru juga, ini masih masuk kategori yang kayaknya kebanyakan menyebabkan kematian. Ada lagi kanker, diabetes, Alzheimer dan lain sebagainya, itu banyak banget ada. Nah, saya fokus di Oh iya, nanti dicatat ya. Nanti kita ke atas. Bapak Ibu buat pertanyaan saya skip dulu. Jadi nanti di akhir ya, biar nanti enak. Jadi saya jelaskan dulu, Bapak Ibu boleh nanti saya tinggal contek apa yang mau saya jawab biar lebih gampang. Nah, kemudian saya fokus di nomor 9. Nomor 9 ini adalah tuberkulosis. Kenapa? Karena tuberkulosis itu bukan penyakit yang nggak gampang. Ini sekarang udah siapapun bisa kena gitu, dan ini hal yang biasa. Nah pertanyaannya bahaya nggak? Bahaya kalau misalkan nggak ditanggulangi secara baik. Nah saran saya sebaiknya lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, menjaga pola hidup sehat, daya tahan tubuhnya tetap harus sehat juga, kemudian makan makanan yang bergizi dan seimbang, kemudian organ-organnya dijaga dengan baik, dan jangan lupa NASA punya produk yang luar biasa, yaitu apa? Cordimun. Dia sudah lama tidur nih produk nih. Kenapa? Ada yang sudah beli tapi nggak tahu manfaatnya buat apa, sampai ED. Ada yang sudah beli juga tapi nggak tahu nih dikonsumsinya buat apa, saking nggak ngerti buat apa edukasinya nih. Tapi dia punya masalah jantung, punya masalah ginjal, punya masalah paru-paru, punya masalah hepatitis atau penyakit hati tadi ya.
dia nggak tahu kalau ternyata dengan satu produk ini tuh bisa all in, bisa semuanya gitu loh. Jadi makanya maksud saya pentingnya Bapak Ibu menyimak ini. Nanti mungkin kalau nggak bisa nonton bisa di-share ke teman-teman. Nah, saran saya sebaiknya dibuat, jangan sampai sia-sia punya Cordimun ya. Kemudian tuberkulosis nanti kita bahas. Kemudian ketiga itu adalah, oh baterainya juga habis, sebentar. Baterainya habis di luar dulu, bukan di luar. Sebentar ya. Di lemari ini, di mana? Di lemari. Maaf ya, ini aduh kita nggak. Oke, nah, yes, hidup lagi. Nah, seperti ini. Jadi ada sirosis hepatis. Sirosis hepatis itu adalah penyakit hati, tapi dia sudah terjadi kanker. Itu luar biasa hebat. Bukan kanker, sorry, sirosis hepatis itu ya kayak kanker yang memang dia sudah grade-nya itu sudah kayak tipe C. Jadi dia lebih bahaya banget. Nah, itu nggak cuma kuning lagi, orang udah gampang sakit. Biasanya dia historinya sering kayak kena tipes dan lain sebagainya, itu perlu diwaspadai. Biasanya hatinya yang diserang. Nah, bisa nggak Mbak dengan Cordimun? Ya bisa banget, nanti ada jurnalnya ya. Kita punya jurnal yang menyatakan bahwa ternyata untuk hati itu Cordimun sangat-sangat berperan penting untuk menyembuhkan atau menaikkan grade di hepatitisnya tadi. Terus kemudian maksudnya membuat jadi lebih sehat ya. Nah, saya mau bahas lagi untuk yang masalah di pernafasan saluran bawah. Itu banyak banget penyakitnya, tadi kita bisa bahas di awal. Itu ada influenza, kemudian atau flu, pneumonia, bronkitis, dan TBC. Nah, masalah-masalah infeksi saluran pernafasan bawah ini biasanya disebabkan karena virus. Nah, kenapa? Virus biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan bawah dan juga bisa disebabkan oleh bakteri. Terus batuk. Batuk adalah gejala utama infeksi saluran pernafasan bawah, sesak nafas, menghi, dan perasaan tegang di dada. Nah, infeksi saluran pernafasan bawah ini jika tidak diobati dapat menyebabkan gagal nafas dan kematian. Makanya nggak heran kalau ada orang yang cuma kena paru-paru basah tiba-tiba meninggal. Nah, biasanya penyebabnya banyak banget. Nah, ada juga kayak paru-parunya itu punya masalah henti nafas atau gagal nafas. Nah, itu hati-hati, bisa menyebabkan kematian ya. Jadi jangan sepelekan paru-paru kita. Itu organ yang mungkin terdekat dari tenggorokan ya. Di paru-paru itu benar-benar harus dijaga, karena jangan sampai apa yang masuk lewat tenggorokan, pintu masuknya tadi, virusnya ada di sana, masuk ke sana malah dia akan menggerogoti paru-paru kita. Jangan sampai, nauzubillah ya. Kalau bisa dibentengi dengan produk-produk yang ada di nas saya, itu adalah Cordimun. Nah, nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang Cordimun, tapi pertama lagi saya akan bahas tentang pneumonia. Kenapa sih saya sangat semangat banget bahas paru-paru atau pneumonia? Kenapa? Karena sekarang pneumonia ini nih udah nggak ada batasan umur, semua pun bisa kena, di bawah usia 5 tahun pun bisa kena. Jadi siapapun yang menularkan ke anak-anak itu juga harus hati-hati, karena bisa menyebabkan potensi terjadinya kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun. Nah, jadi buat Bapak Ibu, sekarang ini benar-benar harus diwaspadai, jauhi dengan dari Jayapura saya jadi salfok ya. Jayapura jauh sekali. Halo Ibu Daru nih, kemarin juga saya ketemu sama beliau nih. Semangat Ibu. Terus kemudian kemana tadi? Ke pneumonia. Pneumonia itu luar biasa bahaya banget, jangan dianggap sepele dan benar-benar harus ditangani dengan cara yang cepat dan tepat, gitu ya. Nah, terus kemudian kanker paru-paru ini, Bapak Ibu bisa lihat di depan layar kita ada paru-paru sehat dan paru-paru yang sudah terjadi kanker. Nah, ini harus segera semoga jangan sampai kita terjadi seperti ini, harus segera dicegah. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi kanker paru-paru, maka mau bilang harapan hidup sedikit juga nggak tega. Tapi memang faktanya pengobatan akan lebih sulit gitu loh, dibanding kalau kita lebih baik
mencegah. Makanya kenapa saya suka sedih, suka bilang sama Pak Bahar, bilang, Pak, kenapa sih produk Cordimun itu cuma dipakai untuk orang-orang yang memang ngerasa organnya sudah rusak, seperti kayak paru-parunya sudah rusak, kemudian hepatitisnya sudah naik, sudah tinggi banget, terus kemudian ginjalnya sudah bermasalah seperti gagal ginjal, terus kemudian sudah kena diabetes tingkat tinggi, kolesterol dan asam urat. Kenapa sih Pak pada saat terjadi keluhan atau pada saat mereka tidak terjadi keluhan itu mereka nggak konsumsi Cordimun? Saya tuh suka sedih gitu. Kenapa? Karena ternyata orang itu lebih pentingin kayak untuk kecantikan ya Rini, kayak misalkan orang lebih penting buat slimming dulu nih, tapi dia nggak sadar sebenarnya ada organ yang harus dijaga di sana gitu loh. Makanya kalau ada yang datang ke saya bilang, Bulan, saya ini obesitas Bu, berat badan saya luar biasa. Memang kan lihat fotonya juga kan, berat badan saya luar biasa, tapi saya mau minum AC Plus dulu atau Cordimun dulu. Saya punya penyakit jantung Bu, udah jelas. Saya bilang, Ibu nggak usah kasih tahu kita punya penyakit jantung atau enggak. Dengan kondisi kita obesitas, resiko atau potensi untuk terjadi penyakit jantung atau serangan jantung itu pasti akan tinggi, saya bilang. Jadi kalau Ibu tanya saya prioritas mana, sebaiknya konsumsi saja dulu si Cordimun. Jangan langsung ke AC Plus. Kenapa? Karena ketika kita mau slimming, syukur-syukur punya duitnya banyak ya, jadi bisa beli dua-duanya di combine. Ini sangat-sangat bagus banget buat orang punya penyakit jantung. Nah, kalau misalkan ternyata Ibu nggak ada duit, ya Ibu prioritaskan dulu saja beli Cordimun. Supaya apa? Supaya metabolismenya dibenerin, organ tubuhnya disehatin dulu, jantungnya disehatin. Ketika fungsi organnya sudah menjadi baik, otomatis ketika Ibu masuk dengan AC Plus, metabolismenya bagus nih, gampang. Jadi cepet banget dapat antioksidannya, cepet banget nanti dapat slimmingnya, dan cepet banget kerasa khasiatnya. Makanya mereka berdua harus dikombine. Nah, jangan sampai tunggu rusak dulu tuh organnya baru mikir pakai Cordimun. Sayang, udah tunggu rusak kemudian berharap dengan minum 1 botol selesai, nggak akan. Susah ya. Nah, terus kemudian karena saya mau bilang bahwa dari semua produk, dari semua penyakit berat itu dokter sudah pasti harus merekomendasikan ada beberapa obat yang diminum setiap hari. Itu bahaya nggak bahaya? Contoh, kita punya penyakit hipertensi. Nah, wajib harus minum obat setiap hari di mana untuk mengontrol tekanan darahnya untuk dalam kondisi stabil. Lalu tekanan darahnya normal nggak? Normal. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk konsumsi obat dokter yang setiap hari kita minum. Jelas ya? Lalu pertanyaannya, bahaya nggak untuk organ lainnya? Jawabannya yes, sangat bahaya. Kenapa? Karena dia akan membahayakan organ yang lain. Contoh, seperti apa organ yang lain? Ginjal. Makanya kenapa kebanyakan orang penyakit ginjal itu ada di depannya dulu dia histori ini. Suka minum obat-obatan, selain dia jarang minum air putih, dia suka minum obat-obatan yang memang membahayakan, atau obat diabetes jangka panjang, obat hipertensi jangka panjang, atau obat jantung jangka panjang. Nah, itu bisa menyebabkan ke ginjal. Nah, kemudian dengan Cordimun ini apakah ada side effect-nya Mbak Ulan? Apakah ada efek sampingnya? Saya jawab tidak. Kenapa? Dari semua produk herbal yang saya pelajari AC Plus aja kalau Ibu konsumsi setiap hari dan terus-menerus tanpa berhenti, saya katakan ini akan bahaya. Kenapa? Karena ketika tubuh kita sudah menjadi sehat, kan dia suplemen dalam arti untuk antioksidan tinggi, sudah nggak ada keluhan, radikal bebas segala macamnya sudah hilang, dan wajah menjadi awet muda. Ini nggak akan perlu AC Plus lama-lama gitu loh. Kenapa? Karena ya dia sudah cukup. Tapi kalau untuk Cordimun, untuk konsumsi jangka waktu yang lama ini sangat aman. Kenapa? Karena akan karena tidak akan membahayakan ginjal seperti itu. Justru malah akan memperbaiki kerja ginjal. Nah, nanti kita buktikan. Sebelum ke sana, saya kasih jurnalnya. Saya akan bahas dulu. Yang mau kita bahas ini adalah virus corona. Kenapa? Sesuai dengan tagline kita tadi adalah imun kuat, hidup sehat, corona lewat. Nah, cocok banget sama tema yang mau kita bahas, yaitu di Cordimun. Kenapa? Corona ini kan yang diserang itu pertama kali apa sih? Paru-paru, karena dia masuk lewat tenggorokan kan virusnya. Nah,
Makanya kenapa orang harus rutin konsumsi air putih yang banyak, kemudian air hangat yang banyak, kemudian jaga protokol kesehatan juga segala macam. Karena kalau virusnya sudah masuk lewat tenggorokan, itu akan mengakibatkan organ-organ yang lain juga bermasalah. Apa sih yang pertama kali dia kelihatan banget? Sesak nafas, yaitu di paru-paru. Sesak nafas pasti di paru-paru, Bu. Nah, dengan kondisi itu, maka kira-kira kalau Ibu lihat tuh di YouTube lah, gampang ya. Bagaimana cara virus corona itu menyerang paru-paru? Sangat cepat, Bu. Dalam hitungan waktu, tidak sebulan 2 bulan, tidak kayak orang kena TBC. Ada dulu nafsu makannya berkurang, batuknya, ada lagi berdahak, kemudian berdarah. Enggak melalui proses itu. Ketika di ronsen dalam jangka waktu yang cepat, dia langsung merasa putih, si paru-paru itu putih kayak embun gitu. Dan seketika itu juga virusnya sudah menyebar. Setelah dari sana, setelah dia tidak bisa memakan lagi sel-sel baik yang ada di paru-paru, dia lari kemana? Turun lagi dia. Bisa ke jantung, bisa ke hati, bisa lagi ke orang-orang yang kena diabetes, itu cepat banget kenanya. Makanya bisa menyebabkan cepat kematian dengan cara yang cepat gitu loh, maksud saya. Makanya kenapa di sini saya mau menghimbau ibu-ibu sekalian, teman-teman NASA yang sangat baik hati, kalau bisa tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jika memang vaksin lagi masih dicari, maka lakukan pencegahan sebisa mungkin. Yang pertama adalah sering-sering cuci tangan. Jangan sampai apa yang kita pegang, apa yang kita makan itu malah bermula dari tangan-tangan kita. Cuci tangan tuh penting banget. Terus kemudian pakai masker. Kenapa? Kalau sekarang karena saya nggak nyaman pakai masker karena lagi bicara. Rini ya memang pakai masker ya Rin, biar nggak kena insya Allah nggak aman ya Rin. Nah jadi masker itu bukan untuk melindungi diri sendiri, tapi juga untuk melindungi lawan bicara kita, juga lawan bicara juga melindungi kita yang sedang sehat maupun sakit gitu. Terus kemudian konsumsi gizi yang seimbang. Apa itu? Bisa sayur mayur, kemudian bisa buah-buahan, air putih yang banyak gitu kan. Karena dengan kondisi tubuh kita yang sehat tanpa suplemen pun sebenarnya bisa saja. Tapi ingat, yang kita lawan ini nggak kelihatan. Yang kita hadapi ini musuh yang nggak kelihatan fisiknya. Otomatis yang kita harus persiapkan apa? Tameng tubuh kita agar tetap sehat. Jadi kita juga nggak usah pakai senjata. Senjata kita apa? Tubuhnya sehat, organ-organnya kuat. Terus kemudian apalagi jangan biarkan virus masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kalau tubuh kita lemah, itu virus akan gampang banget masuk. Jadi jangan izinkan mereka untuk masuk ke dalam rumah kita. Siapa rumah kita? Yaitu tubuh kita sendiri. Jadi kalau batuk, ada tanda dan gejala yang namanya corona tadi, COVID, panasnya lebih dari 38 derajat Celcius, silakan langsung bawa ke tenaga medis. Nah, yang paling penting adalah perbanyak makan sayur dan buah. Mbak Ulan, apakah cukup? Tidak, saran saya rajin olahraga lagi. Apa cukup Mbak Ulan dengan rajin olahraga? Tidak, tambahin lagi dengan suplemen. Suplemennya apa? Udah nggak usah pusing-pusing, langsung konsumsi dengan Cordimun. Kenapa? Karena Cordimun ini, saya bilang, udah nanamnya susah, kemudian hidupnya juga masa panennya hanya setahun sekali, ditambah lagi harganya sangat mahal. Tapi entah kenapa saya katakan di NASA ternyata satu-satunya yang memang menjual dengan harga murah. Yaitu tadi karena NASA itu merakyat gitu loh. NASA beda dengan yang lain gitu loh. Kalau Ibu lihat dengan konsumsi dengan definisi yang isinya sama-sama 500 mg per kapsul, itu harganya sangat-sangat mahal di luaran. Bisa sampai 500, 400 dan sebagainya. Di NASA mungkin nggak sampai 300 saya rasa. Nah, itu bisa langsung dibeli dan isinya juga dia satu kapsul 500 mg. Kenapa? Harga Cordyceps sinensis ini sangat mahal karena tumbuhnya tadi saya bilang tumbuhnya aja, masa panennya aja harus sampai bukan berdarah-darah sih, lebih kepada bisa terjadi potensi membahayakan nyawa.
resiko nyawa terancam ada, karena dia dingin banget, dalam suhu yang dingin banget dia harus cabutin cordycepsnya, kemudian dia taruh, dan itu harus lagi diekstrak. Jadi harus cari beberapa ton dulu, baru jadi beberapa kilo, baru dimasukin ke dalam satu kapsul yang disebut dengan Cordimun ini gitu ya. Jadi jaga kesehatan kita mulai dari sekarang, ikutin protokol pemerintahan, dan jangan sampai kita mengabaikan apa yang memang menjadi penting buat diri kita sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, Mbak Ulan tadi Mbak Ulan jawab, bilang paru-parunya bermasalah itu apa sih? Apa aja sih tanda-tandanya? Yang pertama, selalu lelah. Nah, hati-hati yang suka selalu lelah. Jadi, kenapa sih? Karena paru-parunya itu tidak cukup mengalirkan oksigen ke tubuh, maka tubuh akan terasa lelah. Kayak saya nih, kayaknya saya minum dulu ya Bu ya, mohon maaf. Minum dulu, suara udah mau habis ya. Karena di awal saya udah satu jam sendiri dulu ya, jadi udah 2 jam nih Bu. Nah terus apa-apa, paling Pak Bahar lagi ketawa-tawa ini sama timnya, nggak apa-apa, mohon maaf ya Pak. Terus kemudian ada sulit bernafas. Sulit bernafas itu kayak terengah-engah lah ya, naik turun 3-4 anak tangga udah kayak padahal memang ternyata bagus gak kesumbat ya paru-parunya gitu. Jadi pentingnya olahraga itu seperti itu, jadi bisa mengukur kadar kekuatan kita sendiri gitu loh. Nah kalau ada yang merasa kayak begitu, silahkan dicek, jangan-jangan paru-parunya bermasalah. Kebingungan yang ketiga, jadi kadang-kadang udah sampai pasar mikir, itu kompor di rumah udah dimatiin belum ya, pintu udah dikunci belum ya. Nah itu hati-hati, biasanya ada masalah dengan paru-paru. Kalau itu masih mending, yang lebih parah udah belanja, udah tinggal bayar lupa bawa duit. Nah itu hati-hati Bu, jangan-jangan paru-parunya bermasalah. Kemudian berat badannya turun. Berat badan turun itu juga identik dengan paru-paru bermasalah. Karena apa? Karena bukan karena lemak yang berkurang ya berat badan menurun, tetapi massa otot akibat peradangan pada tubuh itulah yang disebut dengan COPD. Nah itu bahaya. Makanya kenapa kalau kita nge-gym, olahraga semangat itu ototnya yang kebangun, ototnya yang kebuka. Nah, itu yang penting sebenarnya. Kenapa? Jadi jangan sampai massa otot kita itu malah turun drastis sehingga itu tadi berat badannya gampang turun. Jadi bukan lemak yang hilang, massa otot yang hilang. Jangan. Batuk tiada henti. Batuk tiada henti itu diiringi dengan lendir, darah atau demam, merupakan gejala bronkitis akut atau emfisema. Nah, ini juga merupakan gejala tanda-tanda paru-paru bermasalah. Nyeri di dada, peradangan. Jadi kayak ditusuk-tusuk, kalau dari skala 1 sampai 10 bisa skala 3 sampai 5. Nah, itu juga bahaya. Jadi harus hati-hati. Kemudian nafasnya berbunyi, itu biasanya identik sama asma. Contohnya gimana? Mengi itu yang tahu-tahu dia lagi nafas berisik. Nah, itu hati-hati. Periksa kondisi paru-parunya, takutnya bermasalah. Nah, ini yang penting nih, Cordimun. Saya mau bahas Cordimun itu dari dulu saya selalu tekankan bahwa jangan sampai sia-siakan produk yang sudah Ibu beli, yang sudah ada di NASA. Karena Cordimun ini tidak hanya untuk mencegah penyakit berat, tetapi juga untuk daya tahan tubuh Ibu. Jadi gini, semua nggak usah lah produknya cuma untuk daya tahan tubuh doang, nggak perlu banyak kok produknya. Saya minum madu juga daya tahan tubuh saya juga bagus, benar. Tapi harus tahu. Kalau daya tahan tubuh kita sudah sehat itu nggak cukup aja, tapi organ lain juga harus disehatkan. Seperti apa? Jantung, paru-paru, ginjal, kemudian ada lagi hepatitis, itu harus diperbaharui terus. Nah, di Cordimun atau di Cordyceps yang isinya Cordyceps sinensis ini, dalam Cordimun setiap kapsul mengandung 500 mg Cordyceps sinensis, ini sangat baik buat organ-organ tubuh. Jadi nggak perlu diganti onderdeelnya, harus dikeluarin dulu, dipasang yang baru, nggak perlu. Udah diregenerasi dengan yang namanya Cordimun, sudah cukup. Aturan pakainya berapa? Minum secara teratur 2 kapsul setiap hari. Kalau untuk penyakit berat saya selalu bilang 3-4 nggak ada masalah. Yang berat itu seperti apa Mbak Wulan? Jantungnya mengalami pembengkakan, paru-parunya juga mengalami pembengkakan, terus kemudian ada lagi ginjalnya mengalami masalah juga, udah sampai gagal ginjal atau sampai masalah minumnya dibatasi. Terus ada lagi masalah hepatitis. Nah, itu juga harus hati-hati. Bisa dikonsumsi dengan Cordimun, jadi aman. Nanti saya akan kasihkan literatur yang lainnya. Nah, ada nggak Mbak Wulan kontraindikasinya pada saat konsumsi Cordimun? Sampai hari ini belum ada laporan kontraindikasi. Efek sampingnya ada atau enggak? Sambil dengerin aja saya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya.
ada dari apa nih, waduh banyak banget. Kemudian ada efek sampingnya lebih ke ketidaknyamanan pencernaan ringan, kemudian diare, mulut kering dan mual. Itu benar-benar bisa terjadi nggak? Bisa, tapi jarang terjadi laporan seperti itu. Justru malah orang pada bingung, nggak bisa menyamakan antara efek samping dan detoksifikasi. Selama ini yang terjadi laporan ke saya adalah semuanya hampir detoksifikasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat minum Cordimun, contoh untuk kasus asam urat dan kolesterol. Jadi ada satu pasien yang asam uratnya itu sudah bengkak banget, sudah merah banget, kakinya tuh udah kayak jempol semua. Jempol semua itu jadi gede-gede, Bu, udah bengkak banget. Saya nggak tahu tuh gimana caranya tuh bisa begitu, apakah itu nggak kesakitan, saya aja ngeliatnya sakit. Tapi si customernya tuh ngerasa, iya Mbak udah biasa. Nah saya bilang, Ibu hati-hati. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan dibiasakan. Takutnya efeknya kemana? Ke ginjal. Ginjal ibu nanti akan rusak. Maka sebaiknya diatasi dari sekarang. Saya suruh minum Cordimun, Bu, sampai 4 kapsul per hari. Kurang lebih treatmentnya tuh selama 2 minggu, 3 minggu lah. Nggak nyampe sebulan seingat saya. Atau 27-28 hari. Itu langsung kelihatan banget efeknya. Yang tadinya merah meradang, jadi sesuai dengan warna kulit. Dan yang tadinya bengkak-bengkak jempol semua itu jadi kayak mengecil, radangnya itu udah nggak terjadi kemerahan lagi, warnanya sudah mengikuti warna kulit. Nah saya tanya, apakah ibu efeknya kencing terus? Iya Mbak, saya efeknya pipis terus, jelas, karena yang isi cairan tadi yang menghambat di kakinya tadi keluar lewat proses diuretik. Diuretik itu apa? Proses terjadi pengeluaran lewat urin. Nah itulah yang harus saya bilang diteruskan. Jangan begitu nanti ada efek susah jalan lah, susah apa, berhenti. Jangan begitu ya. Terusin aja konsumsinya. Nah kemudian informasi lain yang paling penting ketika konsumsi Cordimun adalah pada saat konsumsi Cordimun, untuk orang yang pasien gagal ginjal jangka panjang itu sangat-sangat aman. Bayangkan Bapak Ibu, di mana semua produk baik herbal maupun baik yang kimia, jika dikonsumsi jangka panjang maka akan menyebabkan gagal ginjal atau ginjalnya bermasalah, tapi tidak dengan Cordimun. Di jurnal dinyatakan bahwa setiap kandung Cordyceps 3-6 gram per hari itu telah digunakan untuk pasien dengan gagal ginjal jangka panjang. Kemudian Cordyceps 6 gram per hari atau 2 bulan telah digunakan bersama dengan kemoterapi dalam studi klinis untuk terapi kanker paru-paru. Bayangkan, untuk kanker paru-paru aja bisa, apalagi hanya TBC atau TB paru. Jadi saran saya sebaiknya jangan sungkan lagi, jangan nanya lagi. Yang di rumah masih ada produknya silahkan dikonsumsi. Yang di stokisnya masih banyak silahkan dihabiskan. Kemudian yang di rumah sudah mau ED, ya tolong lihat dulu kalau memang masih bagus ED-nya saat ini. Ini kapan sih ED-nya? Ini 2021 ya, bulan 6 2021, ini masih bagus banget. Silahkan dikonsumsi, nggak apa-apa ya. Jadi jangan sampai nggak dikonsumsi karena aman buat gagal ginjal dan untuk penyakit berat seperti itu. Nah, kenapa dibilang sangat baik? Karena di Cordimun itu punya zat aktif komponen. Komponennya ada 2, yaitu cordycepin dan adenosin. Dan 2 komponen zat inilah yang berperan penting untuk menjadikan proses sel-sel baiknya itu menjadi regenerasi sel baiknya menjadi baik, dan si sel jahatnya akan dibuang gitu loh. Jadi maksud saya 2 komponen inilah yang akan menyebabkan pembengkakan tadi hilang, kemudian nyerinya juga hilang seperti itu, atau anti tumor, anti kanker. Nah itu ada di sini. Nah pertanyaan saya, 2 produk itu ada minimal atau maksimal konsumsi ya, nanti bisa dibaca ya. Ibu terus aja bertanya, nggak apa-apa, nanti saya tinggal jawab, tinggal saya back lagi. Nah pertama yang cordycepin itu dia punya banyak khasiat di antiinflamasi. Makanya kenapa orang dengan asam urat itu minum Cordimun itu bisa langsung kempes asam uratnya. Kenapa? Karena dia bersinergi untuk ginjalnya juga. Jadi ketika ini udah tahu nih kalau asam uratnya terus-menerus nggak diobatin, maka ginjalnya nih akan bermasalah nih. Jadi otomatis dengan satu produk ini udah bisa banyak manfaat. Si asam uratnya teratasi, ginjalnya juga disehatin gitu. Jadi udah paham ya. Jadi
jangan kayak sia-sia gitu konsumsinya, enggak. Nah, selain itu antiinflamasinya tadi, yang radangnya tadi bisa berkurang, kemudian efek nyerinya juga nggak ada. Jadi misalkan Mbak Ulan, kok saya kalau jalan tuh sakit ya, nyeri banget kaki saya kalau itu, osteoporosis ya Bu? Ya nggak tahu ya Mbak Ulan, saya belum cek. Ya sudah, kalau Ibu nggak mau cek, coba minum Cordimun dulu sehari 2 kali. Nanti coba Ibu kasih tahu saya 1 minggu setelah konsumsi. Ternyata beliau WA, Mbak Ulan ternyata bener ya, nyerinya nggak ada loh, sekarang saya udah nyaman berjalan. Nah, bisa jadi tidak hanya osteoporosis, bisa jadi Ibu punya gejala asam urat ya. Makanya kenapa Ibu harus rutin cek kolesterol dan asam urat. Nah, seperti itu. Ada lagi yang kolesterol lebih parah, jadi di lehernya itu kayak berat banget, dipegang tuh kenceng banget. Nah, dengan konsumsi Cordyceps tadi atau Cordimun tadi itu juga bisa membantu untuk mengatasi kolesterolnya. Ditambah dengan ACE+. Kalau udah dikombin tuh untuk yang kolesterol atau obesitas itu cepat banget bisa hilang. Nah, yang kedua adenosin. Adenosin tadi adalah untuk merangsang supaya tidak terjadi peradangan, kemudian memutus mata rantai penyebaran kanker atau penyebaran tumor tadi supaya tidak menyebar terlalu banyak. Dengan si adenosin tadi dicegah, ditutup supaya tidak menyebar. Makanya kenapa orang yang punya kanker payudara ketika konsumsi ACAI Plus dan Cordimun cepat efeknya. Kenapa? Karena ACAI Plus punya antioksidan yang sangat tinggi, Cordimun tadi bisa menghambat pertumbuhan sel kanker tadi. Nah, buat ibu-ibu yang punya kanker-kankeran atau teman-temannya atau pasiennya atau siapapun, silakan direkomendasi 2 produk itu, adenosin dan Cordimun dan ACAI Plus gitu ya. Nah, apa sih keuntungan kita untuk mengkonsumsi Cordimun? Yang pertama adalah pencegahan kanker jelas. Kemudian pencegahan berbagai macam penyakit jantung, kemudian menurunkan kadar kolesterol jahat dan membantu meremajakan kulit. Jadi kulitnya itu agak lebih semakin muda efeknya. Karena tadi efeknya dia punya antioksidan, tapi antioksidannya tidak sebanyak yang ada di ACAI Plus gitu. Meningkatkan energi, level, dan sistem imun sudah jelas karena tujuan dia adalah meningkatkan sistem imun tubuh supaya tidak gampang terpapar bakteri dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kesehatan saluran pernafasan dan detoksifikasi. Nah, ini tadi detoksifikasi menjadi penting ketika orang yang mengkonsumsi Cordimun akan merasakan detox yang berbagai ragam efeknya. Ada yang kolesterol nih, contoh kolesterol sampai Mbak Ulan nyeri banget di punggungnya, gimana, diterusin atau enggak konsumsinya? Terusin sampai tidak terjadi keluhan itu lagi gitu. Nanti lama-lama pas beli dicek udah nggak ada lagi. Bagaimana bekerja, cara Cordimun bekerja? Yang pertama adalah menginduksi kematian sel tumor, menghambat replikasi tumor, jadi supaya nggak terjadi penyebaran lagi, bermetastase lagi, akhirnya dia menyempit lama-lama mengecil. Makanya kenapa kemarin ada kasus yang tiroid di sini bengkak banget di leher, konsumsi Cordimun terus-menerus lama-lama kecil, akhirnya nanahnya yang keluar Bu, jadi kayak ada mata di dalam lehernya itu. Nah, itu tinggal dipecahin sama dokter. Nah, enak, jadi nggak perlu operasi lagi gitu ya, dibedahnya bedah biasa. Kemudian aktivitas antioksidan dan anti radikal bebas. Kemudian meningkatkan fungsi imun dan non-specific immunity, meningkatkan imun, kemudian secara selektif menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, ini ada studinya juga. Studinya itu adalah di mana diberikan pada tikus yang kena penyakit TBC atau diberi bakteri Mycobacterium tadi. Efeknya apa? Efeknya dia dikonsumsi bersama obat dokter yang 6 bulan, ditambah dengan Cordyceps atau Cordimun, dia turun. Jadi si TBC-nya menurun secara signifikan. Artinya apa? Jika ibu punya pasien yang saat ini sedang mengalami atau keluarga yang saat ini sedang mengalami pengobatan selama 6 bulan dengan konsumsi dokter tadi, silakan dikombin dengan Cordimun. Nah, dengan cara apa? Dengan harapan nanti dia akan lebih cepat efek sembuhnya. Jadi yang tadinya 6 bulan, 4 bulan tuh udah ketika dites lagi, tes mantuk lagi sudah hasilnya negatif gitu ya. Nah, buat yang hepatitis ini yang saya bilang sangat penting. Kenapa? Karena hepatitis ini dia punya kandungan CGOT dan SGPT. Hepatitis ini dia akan naik tadi yang saya sebut tadi kadarnya. Tapi ketika konsumsi Cordimun dia akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Contohnya, kalau dilihat di sini ada hari ke-20, dia mengalami hari 20 itu mengalami signifikan penurunan SGPT dan SGOT-nya.
sekian sampai hampir 43-36%. Itu hanya yang 20 hari. Bayangkan jika konsumsinya 90 hari. Itu bisa lebih meningkat lagi loh, 70%. Jadi artinya apa? Akan ada harapan hidup, akan ada harapan sembuh untuk orang-orang atau pasien di sekeliling ibu, keluarga ibu yang membutuhkan Cordimun. Silahkan, nggak usah panik, nggak usah bingung, karena sekarang sudah ada Cordimun untuk membantu masalah hepatitis tadi ya, atau bisa lebih menurunkan kadar SGPT sama SGOT tadi. Jadi bisa ya, nggak usah panik. Terus ada lagi testimoninya seperti ini banyak. Nah, sebelum ke testimoni saya mau lihat, coba saya mau jawab dulu nih. Karena ini temanya ini ya, temanya Cordimun ya. Ada pertanyaan apa nih tadi? Tadi pertanyaannya, amankah? Coba mana? Oh, dari sini ya. Dokter mau tanya, saya bukan dokter ya. Panggil aja Mbak Ulan. Oh, ada dari Lampung Selatan. Hai. Tangerang hadir, Bu. Saya mau lihat apakah dari Ibu Sri Maulida Yusfika. Hai Ibu. Nanya untuk para perokok apakah bisa dikasih Cordimun? Yes, silahkan dikasih untuk menghentikan agar tidak merokok. Diberi apa ya? Terus aja konsumsi Cordimun. Nanti di testimoni kalau Ibu lihat di sini ada yang sampai muntah-muntah, Bu. Jadi Cordimunnya itu membuat seolah-olah si konsumennya ini jadi mau berhenti, dipaksa berhenti. Nanti dia akan merasakan muntah, dia akan merasakan pusing, dia akan merasakan gelisah. Nah, itu cara kerjanya si Cordimun. Nah, jadi silakan dikonsumsi terus, bisa sampai 2 dan 4 kapsul per hari. Ya, konsumsi sementara buat yang merokok cukup dengan Cordimun. Nanti mungkin Pak Bahar bisa menambahkan. Kemudian ada lagi dari mana lagi? Pertanyaannya 2 produk dari Ibu Gita. Halo Ibu Gita Nasa Melarak Ponorogo bertanya, 2 produk itu ada minimal atau maksimal konsumsi enggak, Mbak? Enggak. Selama dikonsumsinya bebarengan juga boleh, tergantung penyakitnya apa. Contoh kalau misalkan Mbak Gita tanya saya penyakitnya ada kasusnya jantung dan obesitas, maka saya sarankan dua-duanya dikonsumsi, Acai Plus dan Cordimun. Buat apa? Supaya jantungnya dibenerin dulu sama si Cordimun dan metabolisnya diperbaiki dengan Acai Plus, sehingga efek dari jantungnya sehat sama slimmingnya kelihatan cepat dan antioksidannya juga berasa banget di wajah. Maka silakan konsumsi keduanya. Udah bisa membantu ya Mbak Gita ya. Terus kemudian Mbak Putri Amin, hai Mbak, Assalamualaikum. Ditanya, amankah Bu Suim atau Ibu menyusui konsumsi Cordimun? Mbak, aman. Tapi setelah usianya sekitar 2 bulan. Boleh, silakan dikonsumsi. Mbak Tunik Surabaya hadir. Halo Mbak Tunik. Madura juga. Madura Burne hadir. Hai Mbak Siva. Selamat datang. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum saya maju ke Acai Plus. Nah, ini banyak banget. Ada yang sebelum tahu Cordimun, saya selalu merasa cepat lelah dan saat beraktivitas sebulan sekali. Bisa ngilangin tumor. Mana? Ada yang bisa untuk menghilangkan tumor itu Cordimun. Ibu bukan Cordimun. Aduh, bagaimana ini? Ibu tulisannya Cordimun. Nah, jadi harus tak kenal maka tak sayang. Jadi harus sering-sering diingat Cordimun gitu ya. Nah, bisa nggak untuk menghilangkan tumor? Untuk mencegah terjadinya pembengkakan atau membuat lebih parah, bisa banget. Karena Cordimun itu untuk memutus mata rantainya tadi, supaya tidak terjadi penyebaran atau supaya tidak terjadi masalah jadi lebih berat. Nah, tapi ada juga kasus di mana ketika dia kena kanker payudara, itu bisa hilang. Saya kasih tahu, itu bisa hilang tiba-tiba. Jadi ketika di ronsen atau di kayak semacam di USG atau diperiksa ke dokter, itu si tumornya udah berhenti di situ, tapi tetap harus diangkat, Bu, karena kan dia benjolan, ada masa yang harus diangkat. Nah, itu bisa dengan Ibu ke dokter tinggal diangkat, tapi untuk supaya tidak terjadi lebih parah dan mematikan sel yang jahat, bisa banget dengan Cordimun. Jadi boleh ya Bu Tunik ya, silakan dikonsumsi Cordimunnya. Mau tanya lagi Kak, Bu Sri Maulida? Ya Bu, boleh, gratis nih. Mau tanya lagi Kak, kalau nafas agak tersengal-sengal, badan sering lelah,
badan sering lelah, BB tidak turun, itu terindikasi apa ya Bun, dan apa bisa konsumsi Cordimun? Nafasnya tersengat, oh ya bisa jadi Ibu kegemukan ini ya, jadi harus nggak cuma Cordimun, tapi juga harus konsumsi AC Plus gitu. Kenapa? Karena biasanya yang sudah yang sudah berasa menahun, suka ngep-ngep gitu, itu harus pertama dicek lagi paru-parunya bermasalah atau enggak, karena biasanya identik sama orang yang gemuk itu kayak ketutup lemak. Jadi pembuluh darah itu kita ketutup lemak, makanya orang banyak sudah penyakit, sudah punya kolesterol, terus kegemukan, terus gampang susah nafas. Nah itu biasanya pembuluh darahnya sudah tertutup sama si lemak tadi. Jadi harus hati-hati ya. Dan pertanyaannya konsumsi apa? Tidak hanya Cordimun kalau untuk kasus Bu Sri, tapi dua-duanya AC Plus dan Cordimun. Terus Mbak Siva doang tanya, kalau untuk yang belum ada gejala tumor, kira-kira sehari minum berapa kali setidaknya mencegah daripada, oh pinter banget, cakep nih Mbak Siva. Jadi benar Mbak, saya setuju, mencegah lebih baik daripada mengobati. Konsumsinya sehari 2 kali, jadi tidak hanya untuk mencegah terjadi kanker, tapi mencegah terjadi ginjalnya rusak, jantungnya bermasalah, paru-parunya juga bermasalah, itu bisa diatasi dengan Cordimun. Jadi, Ibu tuh konsumsi Cordimun cuma 2 kapsul per hari, efeknya tuh kemana-mana, bisa ke organ-organ yang lain agar bisa dijaga lebih baik. Jadi kayak senjata buat tameng dalam tubuh kita, itu Cordimun, seperti itu. Nah, sama-sama Ibu, terima kasih juga. Jadi silakan dikonsumsi. Nah, saya lanjut ya. Saya juga punya kasus. Pertama, saya cerita sedikit. Kalau Ibu lihat di situ ada yang namanya Adelia di situ. Adelia di situ bisa di screenshot nggak deh? Biar untuk. Nah, Adelia di situ anak saya. Dia punya diagnosa jantung boncor dan flek paru-paru. Nah, flek paru-parunya itu terjadi bukan karena pneumonianya ditularkan orang dewasa, tidak. Tapi pneumonianya itu atau flek paru-paru basahnya itu terjadi ketika jantungnya bermasalah. Jadi, tidak mampu mengalirkan aliran oksigen dan cairan ke paru-paru sehingga paru-parunya menjadi bengkak. Itu yang terjadi dengan anak saya. Lah, gimana bisa Bu? Bisa, karena memang anak saya punya istimewa banget, punya masalah jantung yang jantungnya yang bocor gitu loh. Jadi karena katupnya bermasalah, sehingga si paru-parunya itu kerendam air. Nah, agak sedih sebenarnya kalau cerita ini Bu, tapi semoga tidak ada yang mengalami. Jadi dua ini deh, tekan bersamaan. Nah, jadi semoga tidak ada yang mengalami hal itu di ibu-ibu sekalian. Cukup saya saja. Lalu yang mau saya bagi apa di sini? Pada saat dia mau mengalami operasi atau mau operasi, itu salah satu syaratnya adalah dia tidak boleh kena batuk pilek. Sementara untuk diagnosis jantung bocor atau PDA itu pasti setiap 2 minggu sekali anak saya mengalami panas dan demam yang tinggi, itu udah pasti. Jadi setiap minggu itu saya wajib ke dokter kayaknya setoran ya. Jadi supaya untuk memastikan dia tidak gampang panas. Nah, yang terjadi adalah ketika saya melihat Cordimun dan mengetahui manfaatnya yang sangat luar biasa, saya coba ke anak saya. Satu kapsul dibagi dua, jadi setengah kapsul saya kasih madu buat dicampur, saya minumin. Efeknya apa? Tidak gampang panas lagi badannya, nggak gampang sakit lagi. Bisa operasi nggak? Bisa. Alhamdulillah sekarang sudah operasi dan sudah mengalami perbaikan. Seperti itu, alhamdulillah. Dan semoga bisa jadi cerita yang baik juga berbagi buat ibu-ibu sekalian ya. Nah, ini ada Cordimun Testi ya. Caranya gimana nih? Saya klik ya. Diklik di gambar hitamnya. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Dr. Merli. Saya ya? Dr. Merli. Kali ini saya ingin memberikan info sehat buat kita semua. Untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat dan energik, diperlukan sistem imun yang baik fungsinya dalam tubuh. Tapi imun tubuh tidak cukup karena pola hidup dan pola makan kita akhir-akhir ini. Tentunya kita perlu asupan imun dari luar sebagai imunomodulator. Tapi jangan salah, kita harus memilih suplemen imun yang bisa berfungsi sebagai imunomodulator yang juga bagus untuk menjaga fungsi tubuh kita. Artinya yang baik buat ginjal, jantung, paru, dan sel-sel tubuh kita.
Cordyceps di mana ada kandungan cordycepsnya sangat sesuai buat fungsi tersebut. Cordyceps di mana ada kandungan cordycepsnya sangat baik untuk membantu proses fungsi jantung, ginjal, dan paru. Sehingga bisa dikombinasi untuk terapi medis pada penyakit-penyakit tersebut. Nah, kalau sudah sistem imun tubuh kita menjadi tetap sehat dan energik, tentunya kita akan lebih senang kalau kulit tubuh kita terlihat lebih cantik dan fresh dari luar. Kami punya yang disebut dengan Acai Plus, di mana ada kandungan acai berry sebagai antioksidan. Anda tahu fungsinya antioksidan untuk membuang semua toksin dan radikal bebas yang sifatnya racun dan tidak baik buat tubuh kita. Acai Plus selain membuat tubuh kita tetap cantik, juga bisa membuat berat badan kita tetap ideal. Kapan digunakannya? Bisa diminum sehari 2 kali sebelum konsumsi apapun. Sehingga kalau sudah sehat dari dalam, untuk tampil tetap cantik dan berat badan yang sesuai, jangan lupakan Acai Plus menemani Anda. Sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan aktivitas Anda sehari-hari. Nah, tadi sedikit biar nggak bosan saya terus yang ngomong. Jadi Dokter Mary bilang bahwa jaga untuk kesehatan tuh penting banget, daya tahan tubuh tuh penting banget. Dan kemudian Dokter Mary juga udah bahas pula mengenai Acai Plus sekalian ya. Jadi makanya nggak perlu ragu lagi Bapak Ibu sekalian yang memang sudah punya Acai Plus, Cordyceps, silahkan dikonsumsi Cordycepsnya di rumah. Jangan sampai Cordycepsnya itu expired, baru nanti bingung, oh ternyata manfaatnya seperti ini. Nah, sebelum terlambat, mari kita sama-sama mencegah daripada mengobati. Sayang, soalnya produknya udah lumayan mahal, poinnya juga lumayan tinggi, terus kemudian terdaftar di Badan POM, juga sudah ada halal juga, dan kemudian juga khasiatnya juga luar biasa. Jadi jangan disia-siakan ya. Nah, selanjutnya saya mau bahas mengenai Acai Plus. Ada lagi nggak pertanyaan ini? Mau tanya lagi Bun, saya pernah konsumsi Acai Plus. Oh oke. Padahal saya belum jawab ya, tapi nggak apa-apa. Saya belum presentasi ke Acai Plus, tapi ada pertanyaan mau tanya lagi Bun, saya pernah konsumsi Acai Plus, tapi berat badan saya nggak turun, tapi malah nafsu makan saya bertambah. Nah oke, ini pertanyaan mau saya bahas dulu pertama. Dengerin ya Bu Sri ya, nanti biar bisa tahu. Kenapa saya mudah lapar? Nah, kalau bisa lihat di situ gambarnya orang gemuk ya sambil pegang perut itu kayaknya lemak ya. Sama kayak saya juga masih ada lemak. Nah, itu kenapa saya mudah lapar? Yang pertama, bisa akibatkan karena stres, kurang air, olahraga berlebih atau bahkan kurang olahraga, kurang tidur, kurang protein dan kelebihan karbo. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa kita mudah lapar. Nah, dampak negatif dari obesitas itu apa aja? Jadi sebenarnya saya nggak tahu apa mungkin karena kebanyakan di rumah juga orang jadi gampang melar badannya, juga mungkin salah satu faktornya juga ada seperti itu. Nah, efeknya apa? Efeknya itu juga terjadi obesitas. Nah, obesitas itu adalah penyakit yang menurut saya harus ditakutin ya kalau saya. Kenapa? Karena kita wanita, masih usia produktif. Ketika badan kita gemuk, kemudian obesitas itu pasti akan mempengaruhi dari fisik. Apa aja? Wajah akan terlihat lebih tua. Setuju nggak? Pasti. Terus susah berjalan, susah beraktivitas. Bahkan kalau saya kan pernah ya usia saya itu pada saat 2 tahun lalu berat badan saya itu 88 sampai 87 kilo. Diajak ngomong nggak nyambung, ngos-ngosan. Diajak makan nggak mau berhenti makan, terus ngos-ngosan aja kalau nafas kayak orang nggak ada semangat hidup ya kan. Terus kemudian gampang terkena penyakit apa aja, kolesterol, asam urat, nggak karu-karuan pokoknya selama saya obesitas. Saya bicara diri saya sendiri aja, nanti kan ada testimoninya di situ. Merasa kayak
tersiksa lahir batin gitu ya. Udah gitu nggak nyambungan itu pasti, terus sesak nafas, terus asam urat itu hampir setiap bulan saya rasakan, dan itu saya harus minum obat dokter luar biasa. Itu kesiksa banget karena saya sudah mengalami nyeri pinggang karena kebanyakan obat dokter, takut bermasalah ginjal, jadi saya berhentiin. Kolesterol juga iya, mau makan apa aja mesti gampang banget kolesterolnya kena. Nah, terus apa? Ya jelas, karena itu dampak dari obesitas. Kenapa? Karena obesitas itu selain dapat mengurangi rasa percaya diri, badan terlalu gemuk atau obesitas mengundang berbagai macam penyakit seperti jantung dan diabetes. Nah, jangan sampai ya. Kemudian yang kedua, sesak nafas. Adanya lemak yang menumpuk pada daerah leher dan dada menyebabkan orang berat badan lebih cenderung sakit dan sulit bernafas. Kemudian munculnya masalah kulit. Munculnya masalah kulit diakibatkan perubahan hormon. Timbul lemak berlebih membuat kulit lebih lebar yang akhirnya menciptakan garis-garis halus. Lipatan lemak membuat jamur dan bakteri tumbuh dan berkembang hingga memicu terjadi infeksi kulit. Kulitnya juga jadi nggak bagus, jadi nggak cakep gitu ya. Kemudian nyeri persendian dan otot kaki. Ini jelas karena berat badan berlebih untuk menambah beban itu. Nggak cuma beban hidup sih, beban fisik kita juga agak lebih susah dari berjalan karena ada tekanan pada lutut, pergelangan kakinya, dan menyebabkan masalah di persendian. Makanya kenapa orang gemuk itu nggak cuma fisik yang ditakutin, tapi penyakit lain juga muncul. Ya tadi salah satunya adalah persendiannya, masalah otot kaki tadi. Depresi. Tahu nggak sih Bu, ternyata kegemukan itu juga bisa memicu depresi loh. Orang yang memiliki berat badan berlebih cenderung lebih mudah stres. Kenapa? Karena dikarenakan perasaan rendah dirinya menjadi salah satu faktor pendorong pengidap menjadi lebih mudah stres. Terus kalau orang gemuk atau orang yang obesitas, kalau tidur tuh ngorok atau mendengkur. Kenapa? Karena dia ada jaringan lemak pada tubuhnya itu yang berkontribusi menyebabkan tidur mendengkur gitu. Jadi benar-benar lemak ini luar biasa ya kalau bisa dikasih pada saat Idul Kurban sih enak ya, tapi nggak bisa Bu. Jadi makanya menurut saya kalau bisa jangan nimbun lemak deh, nimbun yang lain aja atau nimbun kebaikan gitu ya Bu. Jadi jangan deh. Nah, sakit punggung. Jadi kalau orang kegemukan itu punggungnya suka sakit Bu. Kenapa? Karena lemaknya itu bertumpuk dan menambah beban pada tulang belakang. Nah, jika berlangsung dalam jangka panjang, nyeri punggungnya bisa berlangsung dan meningkatkan patah tulang dari dalam. Aduh, serem ya, jangan sampai deh. Jadi jangan anggap remeh yang namanya orang obesitas atau kegemukan. Hipertensi. Ternyata hipertensi itu salah satu resiko yang dialami pengidap adalah meningkatkan tekanan darah perifer. Banyak pengidap obesitas mengidap tekanan darah tinggi yang akhirnya memicu jantung. Kemudian menstruasinya nggak teratur. Menstruasi tidak teratur diakibatkan faktor ketidakseimbangan hormon yang biasanya dipicu oleh obesitas. Kelebihan lemak dapat mempengaruhi kinerja hormon yang membuatnya tidak berfungsi secara normal. Makanya kenapa orang yang punya masalah obesitas itu akan terjadi kondisi di mana menstruasinya menjadi tidak teratur. Tadi sudah dijelasin. Karena hormon yang gak seimbang. Nah, biasanya itu dipicu karena obesitas. Hati-hati. Ada lagi yang lebih parah. Ternyata beberapa kasus untuk orang yang tidak subur atau tidak memiliki keturunan itu diakibatkan salah satunya ya Bu, salah satunya karena obesitas juga. Jadi hati-hati. Makanya kebanyakan kalau orang mau punya anak nih, datang ke dokter, sama-sama dilihat berat badannya berlebih. Yang dokternya minta cuma tolong jaga berat badan, kemudian tetap stabil, atau yang gemuk tolong dikurusin dulu, olahraga dulu biar hormonnya jadi seimbang. Nah, selanjutnya adalah efek dari obesitas adalah varises. Varises itu gumpalan pembuluh darah berwarna ungu atau biru menjadi pertanda munculnya varises. Hati-hati yang ada di mana ya? Di belakang ini loh. Jadi kayak orang mau ngelahirin itu juga biasanya kan kegemukan tuh gampang banget kena varises, yaitu karena venanya melebar diakibatkan karena melemahnya dinding pembuluh darah seperti itu. Nah, kembali ke obesitas tadi. Kalau ibu suruh pilih, mau pilih yang mana?
keliling mall 1 jam membakar 300 kalori, atau olahraga Zumba 30 menit bisa membakar 257 kalori. Saya pilih yang Zumba. Kenapa? Karena kalau ke mall udah belanja, uangnya habis, makannya banyak banget, capek kan, kalap. Jadi jangan, mending Zumba di rumah atau aerobik di rumah kecil-kecilan. Ya sambil nyapu, nyuci ngepel segala macam udah bakar kalori, ditambah olahraga di rumah. Jadi dapat sehatnya, dapat bahagianya, dapat senangnya juga, dapat keringatnya juga keluar, seperti itu. Nah, kemudian siklus orang diet. Nah, ini udah biasa ya, dari niatnya dari awal udah diet, tapi godaan makannya banyak. Kemudian kegoda sama makanan, kenyang, nyesel. Nah itu, jadi jangan maksa kalau mau diet, nggak bisa. Nah ini yang lebih penting, silakan ibu screenshot, silakan ibu foto, atau nanti saya akan kirimkan PPT-nya. Jadi kalau misalkan bagaimana sih Mbak Ulan cara diet dengan ACE Plus yang baik? Nah saya sampaikan dari sekarang. Pertama, sarapan jam 6 dan 7 pagi. Jadi kasih tahu customer-customernya ya Bu, boleh ya sarapan itu bisa ada jeda jam 6 ya, toleransi sampai jam 8 pagi lah. Setelah bangun tidur minumlah segelas air hangat, lalu sarapan 30 menit. Kemudian ingat, jangan makan sarapan yang salah, karena sarapan adalah makanan paling penting dalam keseharian kita. Dan konsumsinya 1 kapsul ACE Plus, jangan lupa. Ada yang tanya nih, Ibu nih hadir? Yes, hadir. Kemudian mau dong PPT-nya Bu Sri Maulida. Oh yes, tenang, saya kasih nanti PPT-nya. PPT-nya saya kasih. Tenang aja. Terus kemudian setelah sarapannya, jadi sarapan yang paling penting itu adalah untuk menjaga bagaimana ke jam-jam berikutnya itu mempengaruhi apa yang kita makan di pagi hari. Nah, untuk lebih gampangnya lagi, minum ACE Plus 1 kapsul per hari. Yang kedua mengenai kapan lagi jam makannya, yaitu makanan ringannya jam 9 pagi. Boleh nggak Mbak Ulan ngemil? Boleh. Tapi apa yang dicemilin itu yang harus hati-hati. Pertama, konsumsi buah dan ubi kukus. Dengan mengkonsumsi makanan ringan, sehat, kita dapat menjaga energi dan gula darah tetap stabil. Jadi, kalau bisa makanan yang direbus-rebus. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah makan siangnya jam 12 siang. Boleh nggak Mbak Ulan saya makan siang di jam 1? Boleh, karena masih ada tenggangnya dari jam 12 sampai jam 1. Apa yang dimakan? Pertama adalah kebutuhan karbohidrat. Jadi kalau makan boleh deh. Iya, kebutuhan karbohidrat, serat, dan protein harus ada dalam menu makan siang. Dan jangan lupa konsumsi ACE Plus 1 kapsul. Nah, makanan ringannya itu ada lagi di jam 3 sore. Jadi si ACE Plus tadi minum dari pagi hari dari jam 7 sampai jam 8, kemudian siang lagi jam 12 sampai jam 1 siang minum ACE Plus setelah makan. Kalau memang mau cepat kenyang, setelah makan 2 sendok minum ACE Plus 1. Saya jamin itu pasti akan cepat kenyang. Terus ke yang 3, makanan ringan jam 3 sore. Seandainya masih lapar, hindari makanan proses seperti keripik, biskuit, ciki-ciki lah, itu wassalam, sudah tinggalin aja. Usahakan makan buah atau makanan rebusan. Rebusannya apa? Bisa ubi ya, bisa singkong, boleh, atau telur rebus. Kalau saya telur rebus sehari itu bisa bawa 3-4 telur rebus. Nah, itu silakan dikonsumsi, boleh. Nah, makan malamnya jam berapa? Sampai jam 8 malam masih bisa ditolerir. Nah, makanlah sedikit karbohidrat dan dengan protein di malam hari. Untuk yang ingin mengurangi berat badan, dilarang makan karbo dan digantikan dengan protein, dan jangan lupa konsumsi ACE Plus. Jadi ada 3. Jam berapa konsumsi ACE Plusnya? Nanti saya akan tanya. Saya akan kasih hadiah yang bisa jawab pertanyaan. Ingat, bagaimana cara konsumsi ACE Plus setiap harinya untuk program diet. Yang pertama, 1 kapsul setelah sarapan pagi sampai jam 8 pagi. Kemudian setelah makan siang atau 2 sendok pada saat makan pertama, langsung minum segera ACE Plus 1 kapsul. Yang ketiga, makan malam pada jam 6 atau sampai jam 8 malam. Ingat ya, jam 8 pagi, jam 12 siang, dan jam 8 malam. Silahkan konsumsi ACE Plus. Diingat baik-baik, nanti saya akan tanya dan saya akan berikan hadiah ACE Plus langsung. Yeay, senang kan?
Ayo diingat-ingat ya. Nah, ini sebelum saya keluar dari slide, tolong diingat-ingat. Yang mau foto silahkan. Saya keluar dulu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok minum ACE Plus suka lapar? Justru itu bagus. Saya bilang kenapa? Berarti metabolisme ibu sangat baik. Karena nggak semua yang minum ACE Plus efeknya langsung cepat lapar. Biasanya dia nanti dulu, bisa nunggu sampai seminggu dulu baru ada efek lapar. Tapi kalau ibu sudah merasa lapar, artinya itu benar-benar metabolisme ibu siap untuk diperbaiki. Pertanyaannya, apa yang ibu makan? Justru itu yang saya mau tanya. Apa yang ibu makan ketika tubuh ibu mengkondisikan bahwa ibu merasa lapar? Nah, ternyata di kesempatan saat ini saya mau kasih tahu. Kalau ternyata belum ada yang tahu kan, ACE Plus bisa untuk program gemuk badan kan? Saya kasih tahu sekarang. ACE Plus ketika ada efek dari merasa cepat lapar, saya katanya dulu, ibu mau proses ke diet atau ke pengurusan berat badan atau proses untuk menggemukkan badan. Nah, kalau misalkan dia untuk proses menurunkan berat badan pada saat lapar itu terjadi, maka sebaiknya dikonsumsi adalah makanan-makanan yang kurang karbohidrat atau tidak ada karbonya. Contohnya apa? Banyak protein atau tinggi protein seperti telur rebus tadi, boleh. Ikan-ikanan kalau bisa dibakar, jangan yang digoreng. Kenapa? Karena ada minyaknya. Terus kemudian ada lagi ayam rebus, boleh nggak Mbak? Boleh. Lebih bagus lagi minum makan buah yang kaya akan cairan seperti melon boleh atau semangka boleh. Nah, itu lebih bagus karena yang dibutuhkan tubuh pada saat lapar itu adalah lebih diprioritaskan cairan. Jadi jangan masuk kayak martabak, kayak gorengan, terus nasi, jangan, repot urusannya. Nah, kalau yang tadi boleh dimakan pada saat orang yang mau melakukan proses pemgemukan berat badan, penambahan berat badan atau badannya menjadi gemuk. Nah, enaknya nih di sini ketika orang konsumsi ACE Plus dengan merasa lapar ketika mau gemuk badan, yaitu boleh makan apa aja, karbo juga boleh, asal ingat jangan lupa konsumsi cairannya lebih banyak supaya metabolisme juga diatur supaya sedemikian baik. Nah, intinya dari sini apa yang mau saya sampaikan? Mau gemuk badan bisa, mau kurus badan juga bisa. Yang mau saya sampaikan adalah tolong tetap dijaga kondisinya supaya kulitnya terlihat sangat baik. Kenapa? Karena kalau ibu nggak sadar, ACE Plus itu sebenarnya yang dilihat pertama kali efeknya itu bukan di berat badan, tapi di kulitnya menjadi lebih cerah, lebih bagus, lebih cantik. Makanya kenapa orang minum ACE Plus wajahnya ngerasa glow dulu, ngerasa cakep dulu, karena memang dia tinggi antioksidan. Makanya kebanyakan bapak ibu merasa ACE Plus kita itu gampang mengeras, benar nggak? Gampang keras produknya, jadi kayak batu. Nah, itu karena sudah teroksidasi. Kenapa teroksidasi? Karena kita punya bahan bakunya itu antioksidannya sangat tinggi banget, sangat bagus gitu. Jadi makanya gampang mengeras. Nah, jadi saran saya sebaiknya kalau ibu sudah buka ACE Plus, langsung cepet-cepet dikonsumsi atau dihabiskan sehari 3 kali gitu ya. Nah, tadi paham ya? Jadi ACE Plus itu bisa untuk menggemukkan badan, bisa untuk menguruskan berat badan gitu. Nah, ini rubah pola pikir ya, nggak makan nasi katanya, tapi kok nggak kurus-kurus, jelas karena nasinya nggak dimakan, tapi bakwannya dimakan, roti gorengnya dimakan, martabak manisnya dimakan. Nah, hitung aja tuh kalorinya udah berapa. Jadi saran saya mending nggak usah diet, nggak makan nasi tetap dimakan, tapi porsinya sedikit aja atau sedang. Kemudian ditambah dengan rebus-rebusan tadi, bisa telur rebus, bisa ayam rebus, dan sayur yang paling dibanyakin, sayur capcay lah, segala macam tuh banyak banget, bisa dikombin dan bisa dikonsumsi. Nah, yang bakwan, roti goreng, martabak manis sudah stop dulu, nggak usah konsumsi, karena percuma. Ibu konsumsi satu itu udah kayak ibu konsumsi satu nasi, mending makan nasi jadi biar kenyang. Nah, merubah pola pikir lagi, mana yang lebih cepat gemuk? Ayo, lebih cepat gemuk apa? Mie instan. Mie instan sama kerupuk, ternyata mereka punya kandungan kalori yang mirip. Mie instan tuh mengandung 460 kalori, sementara kerupuknya 476 kalori. Nah, ternyata di sini mengakibatkan apa? Mending gak usah makan kerupuk, mending makan mie. Tapi saya juga tidak menyarankan banyak-banyak makan mie, sebaiknya lebih aman ya sudah makan nasi aja dengan porsi sedikit, banyakin proteinnya seperti ayam, rebus dan lain sebagainya gitu ya.
Terus kemudian kalorinya daging ayam. Biasakan sekarang, mulai dari sekarang makan ayamnya yang dada karena tinggi protein dan rendah kalori. Nah, AC Plus. Saya bahas nih AC Plus nih. AC Plus itu karena dia punya bahan baku yang sangat luar biasa. Dia punya AC berry, punya noni dan green tea. AC berry-nya juga sangat tinggi, 250 mg, kemudian noninya 200 mg dan green tea-nya 50 mg. Ini sangat-sangat bagus menurut saya ya. Jadi buat teman-teman sekalian, buat ibu-ibu sekalian yang sudah konsumsi AC Plus, yang sudah merasakan khasiat dari AC Plus, saya ucapkan selamat dan berarti Bapak Ibu berhasil. Kenapa? Karena banyak orang yang tolak ukurnya itu di badannya dulu jadi kurus, jangan, tapi lihat dulu dari kulitnya. Kenapa? Karena dia punya kandungan AC berry yang tinggi, di mana AC berry itu sangat baik untuk antioksidan atau kulit. Nah, kita bedah sekarang. AC berry itu apa sih? Buah yang tumbuh di pohon-pohon palem. Nah, dia memiliki kulit ungu gelap seperti di bawah ini yang Bapak Ibu bisa lihat. Dia memiliki kandungan aktif antosianin. Antosianin itu yang ada di antioksidan ya, flavonoid, mono dan polifenol. Nah, itu banyak banget kandungan yang ada di sana sehingga bisa menyebabkan kulit kita menjadi lebih bersih, lebih bersinar, lebih putih, lebih cerah. Nah, itu sebenarnya akibat dari AC berry-nya. AC sangat kaya akan antioksidan, bahkan 3 kali lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang ditemukan dalam blueberry. Nah, contohnya nih AC berry. Lihat, dia punya nilai ORAC yang juga tinggi, di mana ini sangat efektif sekali untuk antioksidan. Makanya baik buat jantung juga, buat kulit juga buat jerawat. Nah, seperti itu. Kemudian yang noni, ada lagi bahan noni atau morinda namanya. Itu adalah buah kental berukuran mangga yang berwarna kuning dan memiliki rasa yang sangat pahit dan memiliki bau yang khas. Banyak di pinggir-pinggir jalan ya, itu biasanya noni banyak atau mengkudu. Tapi maksudnya noni di sini bukan dari pohon kita ambil, kita ulek jadikan kapsul, tidak, ekstrak yang kita ambil. Jadi dari 1 ton noni atau mengkudu kita olah bisa jadi hanya beberapa kilo, lalu kita masukkan ke dalam 1 kapsul. Jadi luar biasa. Makanya kenapa ketika konsumsi ini rambut yang tadinya rontok jadi nggak rontok, karena ada kandungan biotin. Terus kemudian kuku yang tadinya nggak cantik jadi cantik karena itu tadi vitamin C-nya tinggi banget dan ada kandungan folat juga buat kesuburan. Ibu bisa lihat mengandung biotin dan folat. Biotin itu lebih kesehatan kuku dan rambut. Kalau folat itu lebih kayak kesuburan. Makanya kenapa banyak orang yang konsumsi AC Plus bisa hamil. Nah, jadi tapi dia bertolak belakang dengan orang yang sedang ber-AB. Karena kalau konsumsinya rutin terus-menerus, efeknya akan bisa hamil. Ada beberapa kasus yang gitu, baru tahu kan? Nah, jadi silakan dikonsumsi yang mau hamil, kasih tahu konsumsi AC Plus. Jadi obesitasnya jadi bisa turun, berat badannya jadi bisa normal, kemudian bisa langsung subur juga deh hamil gitu ya. Kemudian memiliki kandungan vitamin C yang berlimpah sehingga baik untuk menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Jadi kita sudah punya kandungan vitamin C loh di sini gitu, jadi aman. Apalagi buat kasus COVID ini gampang banget harus dikonsumsi. Terus kemudian Camellia sinensis atau green tea. Camellia sinensis mengandung banyak polifenol yang disebut katekin yang kaya akan antioksidan. Nah, ini juga akan mengandung dia dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan sebagai anti-aging. Nah, keduanya dapat membantu tubuh bakar lemak dan meningkatkan metabolisme. Terus benefitsnya, antioksidannya bisa untuk imun booster juga, weight loss, skin health, prevent kanker atau pencegahan kanker. Nah, ini ada studinya juga yang menyatakan bahwa tabel di atas menunjukkan adanya penurunan berat badan pada partisipan setelah diberikan suplementasi dan latihan fisik. Jadi yang sudah dikasihkan AC Plus, berat badannya langsung menurun. Itu ada. Kemudian ada lagi untuk antioksidan efek. Antioksidan efeknya itu bahwa AC-nya itu memberikan efek pada siklus sel kanker setelah pemberian selama 48 jam. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Dia akan mempengaruhi regulasi pada siklus sel. Nah, jadi tinggi antioksidan yang ada di AC Plus. Luar biasa bukan? Terus kemudian untuk anti kolesterol. Jadi buat yang kolesterol juga bisa konsumsi AC Plus. Kenapa? Karena hasil dari pemberian noni tadi atau mengkudu dapat menurunkan nilai total kolesterol LDL dan meningkatkan HDL.
Itu kolesterol baiknya jadi naik, kolesterol jahatnya jadi turun gitu ya. Ini testimoninya, AC Plusnya memang terbukti khasiatnya tanpa efek samping bla 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 bla. Ini bisa lihat di Google banyak kok. Nah, banyak testimoni, terus kemudian juga saya mau kasih testimoni ini. Nah, silakan menonton. Oke ya. Hai, aku mau sharing pengalamanku setelah aku rutin minum Acai Plus. Jadi, aku punya kulit yang cenderung kering dan kusam. Nah, setelah aku rutin minum Acai Plus selama 2 minggu, kulitku jadi lebih kelihatan cerah dan bersih. Acai Plus ini mengandung acai berry dan noni yang kaya akan antioksidan dan dapat menangkal radikal bebas penyebab kulit kusam. Dengan rutin mengkonsumsi Acai Plus, kulit menjadi cerah, berseri, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Selain itu, dia mendapat berfungsi secara alami. Dengan mengkonsumsi Acai Plus secara rutin, hasilnya langsung terlihat loh dalam waktu 2 minggu aja. Wajah lebih cerah, lebih lembab, walaupun aktivitas di luar sedang penuh, kulit akan tetap ternutrisi dari dalam dan tubuh tetap menjadi langsing dengan alami. Nah, jadi kalau mau kulit cerah dan tubuh tetap langsing, Acai Plus solusinya. Yeay. Jadi udah cantik banget kan? Mbaknya udah minum slimming banget, cantiknya dapat, slimmingnya dapat. Nah, memang beliau memang merasakan khasiatnya dari konsumsi Acai Plus. Nah, kemudian saya mau kasih proses terjadinya anti aging ya. Jadi proses dari kita lahir sampai kita tua itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Silakan disaksikan. Nah, ini dari bayi, kemudian dari remaja, dewasa, terus kemudian tua, 10 tahun 30, 40, 50 tahun kemudian. Nah, kita punya wajah yang makin lama akan semakin menua. Nah, tadi seperti yang kita bilang bahwa tua itu sudah pasti, meninggal itu pasti, tapi untuk memilih untuk kita menjadi lebih sehat saat ini, menjadi lebih cantik saat ini, menjadi lebih percaya diri saat ini, itu adalah pilihan kita. Jadi buat ibu-ibu sekalian, sudah banyak produk di NASA yang banyak terjadi sudah ada banyak produk di NASA, itu udah luar biasa banget. Kita nggak usah cari kemana-mana lagi, kita nggak usah pikirin produk apa-apa lagi. Dengan Acai Plus aja sudah bisa bikin wajah kita menjadi kinclong, kemudian berat badan kita menjadi stabil, dan tentunya bahagia juga insya Allah. Nah, ini saya mau kasih tahu bahwa ternyata kalau sampai ada yang menemukan Acai Plus mengeras, jangan sekali-kali dibuang, tapi dimanfaatkan. Kapsul kerasnya tadi dihancurkan dan dibuat masker. Baru tahu kan? Jadi hari ini ilmunya itu ternyata Acai Plus itu nggak bisa buat gemuk badan juga, bisa buat slimming juga, bisa buat kulit cantik juga, bisa lebih cerah juga. Untuk garis-garis keriput juga bisa, dan yang lebih parahnya lagi Acai Plus bisa untuk masker. Nah, keren banget kan? Baru tahu kan? Makanya sekarang kenapa barangnya dipalsuin? Karena si oknum pemalsunya ini tahu bahwa bahan baku kita tuh luar biasa bagus banget, tapi dia lupa bahan baku yang dia gunakan tuh jauh dan beda speknya sama yang kita punya. Jadi saran saya nggak usah khawatir, biar dia makanya harga sangat murah, nggak apa-apa, biarin. Tapi ketika ibu konsumsi Acai Plus yang palsu, tidak akan ada hasilnya apapun. Beda sama yang kita punya ya. Tadi buat untuk gemukin badan bisa, efek laparnya ada. Terus kemudian bisa untuk apa lagi? Melangsingkan. Kemudian bisa untuk lagi kulitnya menjadi lebih cerah. Dan yang lebih parahnya lagi bisa untuk masker jika kapsulnya mengeras. Jadi jangan dibuang. Kenapa dia mengeras? Karena dia teroksidasi tadi ya. Nah, seperti ini. Ini kebetulan foto saya sendiri, dan saya dengan ikhlas memberikan foto tersebut gitu ya. Jadi silakan di-share boleh.
Kemudian ini juga ada testimoni AC Plus untuk masker wajah. Lihat tuh, jauh banget. Ini saya lupa acara di mana ya. Kalau nggak salah di NDO Bekasi deh. Di Bekasi nih acaranya. Lihat ibu-ibunya cantik banget kan. Yang tadinya merenggut jadi senyum, jadi bahagia. Masya Allah, luar biasa. Dan itu hasilnya nggak kita rekayasa, nggak kita pakai kamera jahat. Jadi benar-benar hasilnya langsung kelihatan. Kalau ibu lihat ini di sininya ada garis-garis apa namanya? Ada warna kayak kinclong gitu. Nah itu memang dari bahan bakunya Bu, itu luar biasa banget. Silakan dibuktikan. Tuh kan, habis pakai jadi bahagia banget gitu. Jadi luar biasa kelihatan. Jadi lama-lama kalau dipakainya sering juga bisa untuk flek wajah juga gitu. Nah ini yang lebih penting nih. Ini gambar jati diri saya, di mana saya tidak malu mengungkapkan bahwa saya dulu pernah gemuk, pernah obesitas, dan pernah banyak penyakit. Nah, saya kasih tahu nih, kenapa? Karena tahun 2017 saya luar biasa merasa pede dengan wajah saya yang 87, 88 itu. Yang saya bilang tadi banyak banget hal-hal yang saya nggak pernah duga. Saya kayak kolesterolnya sering banget, asam urat mau makan apa aja susah. Ngep, napasnya ngep banget. Jadi udah kayak orang nggak ada semangat hidup ya. Jadi udah nggak pede aja. Ini saya dulu. Nah, saya melakukan terapi konsumsi rutin AC Plus, kemudian konsumsi rutin Cordimun selama 1 tahun karena nggak ada instan. Tapi saya tidak melakukan diet yang ketat. Yang saya lakukan adalah berolahraga, berpikir positif, dan terus konsisten. Itu. Olahraganya apa? Jadi kalau saya pulang kerja, ya mungkin karena waktu kita memang banyak di luar, penat dengan kesibukan pekerjaan dan jalanan yang luar biasa, nggak bisa diprediksi setiap hari. Saya selalu membuang aura negatif saya sebelum sampai ke rumah dengan cara berolahraga. Nah, efeknya apa? Sehatnya dapat, rileksnya dapat, cantiknya dapat, dan tubuhnya juga semakin lama bisa goal gitu. Saya kayak ya memang belum perfect, maksudnya belum sesuai dengan harapan saya, tapi saya merasa saya sudah mendapatkan goalnya sendiri gitu loh. Sudah mendapat kayak wow, luar biasa nih. Luar biasa kayak benar-benar ke sampean gitu loh, sudah ada progres seperti itu ya. Terus udah gitu selanjutnya setelah ada perubahan pada Desember, bukan Desember 2020 ya, 2 Desember 2019 ini dari 75,3. Nah saat ini sudah di 73, sudah konsisten juga alhamdulillah. Nah ini sudah juga nih 73,8, progresnya juga sudah kelihatan di 22 Januari 2020 gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini cara hitung berat badan idealnya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat. Nah nanti bisa tinggal saya kirim share aja. Terus kemudian AC Plus. Nah ini saya mau kasih tahu bahwa akan ada AC Plus yang palsu dan AC Plus yang asli. AC Plus yang palsu itu ada di sebelah kanan saya. Jadi buat Bapak Ibu harus hati-hati. Dia punya botol yang beda sekali sama yang kita punya. Botolnya lebih kurus, lebih tinggi, dan isinya itu dia tulisannya itu AC Berry 250. Terus ada lagi kayak nggak karu-karuan ngisi kontennya, dan ini lagi sedang dicari sama Badan POM karena kita sudah laporkan, dan dia bisa-bisanya ditulis brandnya NASA gitu ya. Jadi harus ini benar-benar benar-benar harus diwaspadai. Kenapa? Karena dari sisi tagline-nya juga sudah salah, dan tulisannya itu membantu memulihkan daya tahan tubuh, padahal di Badan POM nggak ada. Di Badan POM itu hanya tulisannya membantu memelihara daya tahan tubuh, seperti itu ya. AC Plus merupakan pelangsing alami dari NASA. PT Natural Nusantara diinformasikan dari perpaduan 3 bahan alami. Nah ini salah ya, diproduksi PT Natural Nusantara. Jadi ini kita anggap pemalsuan produk. Jadi ini salah ya. Jadi harus hati-hati. Produknya jangan sampai dibeli di sembarang tempat. Pastikan hanya ada di stokis. Dan pastikan juga bentuknya seperti ini. Bentuk botolnya seperti ini, ada tulisannya di bawahnya, ada tulisannya seperti ini batch numbernya. Nah beda juga. Terus kemudian
dia punya badan POM, nomor registrasinya itu sama nggak ya, coba kita cek dulu. Tapi ini malah nggak ada nomor badan POM-nya ya, Masya Allah, ini gimana sih, jahat banget ya orang. Nah jadi hati-hati ya Bu, ini kita nggak tahu bahan yang dipakai bisa jadi bahan yang berbahaya untuk tubuh. Dan sampaikan juga kepada para pihak stokis, pihak membernya juga, atau pihak stokis yang lainnya juga. Jadi jangan sampai distributornya juga beli barang yang palsu gitu ya. Originalnya itu botol yang berbeda dari segi tutup, bodi dan material kemasan. Hologram aslinya berbentuk kotak dengan logo SKA. Diproduksi oleh PT Setiakawan Abadi dan dipasarkan secara eksklusif oleh PT Natural Nusantara. Nah, cara yang paling mudah yang Anda lakukan adalah dengan melihat kemasannya. Kalau beli di Tokopedia, lihat kemasannya. Jika kemasan AC Plus yang asli, untuk menghindari pemalsuan dan merusak nama AC Plus, terdapat logo PT Setiakawan Abadi pada kapsul dan hologram pada label. Pastikan terlihat di label kemasan yang Anda beli terdapat tulisan diproduksi oleh PT Setiakawan Abadi dan dipasarkan secara eksklusif oleh PT Natural Nusantara. Karena AC Plus hanya dipasarkan secara eksklusif oleh PT NASA, tidak dengan yang lain ya. Nah, kemudian ciri-ciri AC Plus-nya itu sebagai berikut. Logo SKA-nya di bawah botol, segel hologram kotak, seperti ini ya. Kalau ini kan kotak, kalau yang ini bulat. Terus kemudian kapsul transparannya dengan logo SKA, isi kapsulnya berwarna merah kecoklatan, ada nomor batch, nomor expired date-nya di bawah botol. Nah, ini yang benar-benar asli. Ya. Terus kemudian sudah selesai deh. Nah, ini ada Instagram saya, ada Facebook saya, dan ada nomor telepon saya. Silakan nanti kalau yang mau berkenan dan untuk bertanya, monggo boleh saya coba bantu. Nah, ini ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Silakan. Saya akan bisa jawab. Monggo, siapa yang mau bertanya silahkan. Saya akan ini sudah selesai presentasinya. Kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan, saya akan menjawabnya. Silahkan, hayo, silahkan. Monggo. Ada yang mau ditanyakan mungkin, atau Pak Bahar boleh mau nambahkan bagaimana? Atau nanti mau bertanya via WA juga boleh, nanti kan bisa ditonton ya, live streamingnya juga bisa ditonton ulang. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, monggo boleh, nanti saya akan bantu jawab juga. Tapi tolong dipastikan bahwa AC Plus-nya dikonsumsi dengan baik. Atau mau saya bikin kuis ya? Boleh kayaknya bikin kuis nih. Ini ada Ibu Anita Nasa Madiun hadir. Hai Ibu Anita, halo. Terus kemudian ada dari Bali, semangat pagi Bali hadir, Masya Allah. Halo Bapak Nidiantari, Ibu Nidiantari, mohon maaf. Terus kemudian ada Kescanasa sedang menonton, halo. Terus ada Alhamdulillah, semoga Adelia terus sehat, terima kasih. Mau tanya lagi, Bun, saya pernah konsumsi AC Plus tapi BB saya tidak turun. Nah tadi ya saya bilang ya, tapi malah nafsu makan saya bertambah. Itu memang efek dari AC Plus memang seperti itu. Nafsu makannya bertambah, tapi yang pasti adalah apa yang dikonsumsi pada saat ibu merasa nafsu makannya tadi bertambah, yaitu dengan tidak mengkonsumsi karbo atau kalori yang berlebih. Contoh seperti mungkin hanya makan telur rebus boleh, terus kemudian kemudian makan goreng-gorengan jangan, buah-buahan boleh, buah-buahan yang kaya akan cairan boleh. Nah itu silahkan dikonsumsi. Terus pengandaran jadi hati-hati ya Bu, konsumsinya harus diperhatikan ya, jangan yang gorengan yang mengandung minyak juga jangan. Kemudian ada lagi Pak Amir Yatino di Pengandaran hadir, halo Bapak, Assalamualaikum. Kemudian ada lagi Ibu Sri, makasih, semoga sangat bermanfaat sekali live streaming ini. Rugi kalau nggak nonton. Iya nih, rugi loh kalau nggak nonton sama nggak nanya, sedih loh. Saya udah panjang lebar nih. Madura, hai Madura, Ibu Siva, tadi sudah ya. Ada lagi pertanyaan nggak ini? Ayo.
Ada pertanyaan kah? Biar nanti saya akan coba menjelaskan pertanyaannya. Ada? Siapa ini? Ayo, adakah yang bertanya? Oke, terus ada yang baru nonton juga, Stokis NASA. Halo, Ibu siapa nih? Stokis NASA namanya. Halo Ibu, selamat datang. Siapa lagi ya yang mau bertanya? Atau jika sudah, soalnya ini ya yang bertanya sudah, apa memang nggak baca dari sini? Oh, yang bertanya. Udah sih, tadi udah dijawab. Nah itu, hai, ada lagi. Oh dari sini. Nah ada lagi nih yang bertanya. Kok saya tadi nggak nemu sih yang bertanya? Sebentar. Oh ini, Bun, aman nggak ACE Plus buat menyusui? Aman, bisa dikonsumsi selama usia anaknya sudah 2 bulan. Boleh dikonsumsi, silakan Ibu Sri Maulida, silakan. Terus ada lagi, saya mau bertanya Bu, kenapa customer saya konsumsi ACE Plus katanya bergetar badannya? Oh mungkin nggak makan ya, mungkin karena saking berat badannya merasa turun jadi nggak makan jadi bergetar. Saran saya sebaiknya, kalau ACE Plus tidak ada hubungannya dengan badan bergetar atau segala macam, itu bukan proses detoksifikasi, bukan. Jadi kalau bergetar mungkin dia belum makan atau mungkin dietnya maksa banget gitu ya. Jadi tetap konsumsi aja makanan kayak buah, kayak nggak mau makan gula nggak apa-apa. Gula bisa didapat dari buah. Seperti apa? Kayak yang paling baik itu kan sekarang ini lagi musim apa? Contohnya jambu kristal ya, boleh karena dia bagus buat pencernaan juga. Terus kemudian juga dia bagus buat vitamin C-nya juga tinggi dan bisa kenyang. Kalau saya begitu kenyang. Atau semangka, yang suka semangka boleh. Nah, ada lagi nggak? Jadi Bu Ismawati jangan khawatir, konsumsi ACE Plus tidak mempengaruhi badannya bergetar. Mungkin efek dari proses perbaikan metabolismenya sehingga dia merasa tubuhnya itu merasa harus ada butuh asupan makanan. Tinggal makanannya aja yang dicek apa yang pantas masuk ke dalam tubuhnya gitu ya. Tadi saya udah bilang. Ada lagi dong pertanyaan nggak? Nanti saya kirim PPT-nya lewat mana ya enaknya Bu Sri Maulida? Nanti boleh WA saya Ibu di nomor tadi. Nanti saya akan kirim PPT-nya ke Ibu. Nanti Ibu bisa share ke teman-teman stokisnya gitu ya. Ada lagi nggak? Di atas Bu. Dari mana? Dari atas ya. Udah, ini udah. Tadi udah. Terus udah. Kalau untuk yang belum ada, oh ini, oke baik. Ibu Siva tadi nanya ya, kalau untuk yang belum ada, oh udah gejala tumor udah sayang, udah. Yang bisa menghalang apalagi ya? 2 produk itu ada minimal atau maksimal konsumsi nggak? Udah ya? Sudah deh, Jaya pernah hadir. Udah deh. Apa mau kita closing? Nanti kita akan lanjutkan saja di WA ya, atau di pertanyaan selanjutnya boleh ya? Gitu ya. Jadi kalau closing saya bagaimana ini? Jadi sebelum saya closing, sebenarnya saya tuh mau kasih pertanyaan dulu kan, mau bagi-bagi hadiah hari ini. Mereka harus di WA. Boleh, gini aja. Saya mau kasih, nanti bisa lihat dari sini juga kan. Saya mau kasih pertanyaan. Nih, dicatat pertanyaannya baik-baik ya Bu. Bagaimana tips cara diet yang baik konsumsi ACE Plus di jam-jam berapa aja? Silakan nanti balas di WA, saya cek nanti WA-nya. Yang kira-kira jawabannya baik dan sangat-sangat
ya bikin aja sepanjang mungkin gitu loh, sangat baik menurut saya. Saya akan kasih hadiah nanti ACE Plus yang asli, bukan yang palsu ya. Nanti kita akan berikan hadiah ACE Plus yang asli. Yeay. Boleh ya, saya tunggu ya. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan kedua itu adalah harusnya ditulis di sini ya pertanyaannya ya. Boleh. Boleh, coba nanti tulis. Nanti pertanyaan yang pertama itu sebutkan tips, sebutkan bagaimana cara diet yang baik dengan ACE Plus. Nah, yang kedua pertanyaannya apa ya? Saya jadi bingung nih. Yang kedua pertanyaannya itu sebutkan manfaat konsumsi Cordimun. Yeay, hayo siapa yang bisa jawab, nanti saya akan berikan hadiah. Ya, manfaat Cordimun dan bagaimana tips diet untuk ACE Plus. Satu lagi juga boleh kayaknya ya. Tapi itu aja deh, nanti saya tambahin lagi kalau misalkan udah bisa jawab pertanyaannya dengan benar. Saya akan ambil jawaban yang terbaik dan tercepat. Nah, sebelum saya nanti beralih ke kolom komentar, ada yang udah jawab belum? Belum ya. Saya tutup dulu ya. Statement closing dari saya adalah terima kasih sudah mendengarkan acara ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika sudah ada Cordimun silahkan dikonsumsi Cordimunnya, ACE Plusnya. Jangan sampai lagi ada keluhan mengeras dan lain sebagainya. Dan ilmu yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Dan saya siap menunggu undangan di tiap-tiap stokis lainnya ya. Sekian dari saya, Pak Bahar. Terima kasih banyak dari Pak Bahar dan tim. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Semoga bermanfaat dan saya tunggu undangan selanjutnya. Dan mohon maaf jika dalam pelaksanaannya masih kurang memuaskan hasilnya ya Pak ya, karena tadi sempat salah masuk kamar deh. Gitu ya sudah. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi NASA.